Baik, perkenalkan nama saya Setio. Saya lahir 1963. Saya masuk Fakultas Kedokteran Tarumanegara 1981 dan selesai di 1988. Dari Universitas Tarumanegara Jakarta, Fakultas Kedokteran. Tapi dari 1989 sampai hari ini saya di industri farmasi. Saya masih aktif di industri farmasi sampai hari ini. Kebetulan di sana juga tertulis kanan kiri ya, tertulis di sana. Saya di koordinator training departemen dan satu lagi departemen pharmacovigilance. Departemen pharmacovigilance adalah departemen yang wajib didirikan oleh seluruh industri farmasi, termasuk nanti akan sampai ke industri suplemen. Itu harus ada departemen pharmacovigilance. Departemen pharmacovigilance adalah departemen yang memonitor efek samping obat. Terima kasih kepada Dani tadi sebutkan kimia, karena kan kita bicara dengan obat kimia itu berarti bicara efek samping. Kemarin jangan kaget ketika ada berita anak-anak tercinta kita terkena efek samping gara-gara hanya pemanis sirup sampai gagal ginjal. Heboh banget ya waktu itu ya. Kan waktu itu sampai heboh. Seluruh sirup harus ditutup, termasuk punya Sanbe. Saya bekerja hari ini dari tahun 2006 sampai hari ini masih di Sanbe Pharma. Jadi A sampai Z mengenai obat, itu saya punya pengalaman dari 89 sampai hari ini. Gak ada yang tepuk tangan ya? Maksud saya supaya ikut tangannya, jangan pegang HP lagi. Itu perkenalan saya punya keluarga luar biasa, saya cinta dengan herbal seperti yang tadi Pak Dani sampaikan, terima kasih Pak Dani. Karena memang berbeda, jadi mudah-mudahan talk show, diskusi, silaturahmi hari ini kita akan dapatkan keberkahan, amin. Setuju ya? Nah kira-kira itu mungkin pembukaan dari saya Pak Romi. Lanjut kali ya dok ya. Kita kejar tayang Kita gitu. kejar tayang nih. Kayak muka-muka Bapak Ibu semua udah antusias mau banyak Amin. pertanyaan nih. Amin. Saya tidak biasa duduk. Itu penyakit saya. Jadi saya pengennya berdiri. Boleh saya minta izin untuk berdiri ya? Karena walaupun bagaimana saya tidak suka dengan duduk. Saya izin, saya minta materinya. Mudah-mudahan ini bisa disampaikan. Apa yang saya sampaikan adalah mengenai antioksidan. Jadi isu hari ini atau isu sekarang ini kita lupa bahwa ada satu hal, tolong nanti di-cut ya, kalau misalkan ada yang komen, ada yang argue, apapun silakan. Ya, kita ingin membicarakan mengenai antioksidan. Dan saya minta sama panitia, saya minta sama Pak Dani, tolong sediakan buah, persis seperti gambar sana. Buah dan sayur. Inilah yang mau kita diskusikan. Dan semua dari kita lupa bahwa Tuhan yang Maha Besar, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menyediakan ini. Sudah menyediakan antioksidan alami. Tapi kita bicaranya yang lain. Nah, mudah-mudahan nanti akan jadi dasar pembicaraan ke sana. Kenapa antioksidan? Karena musuh kita adalah radikal bebas. Musuh kita adalah oksidatif stres. Ini yang tidak pernah lepas. Jadi oksidatif stres, mohon maaf, oksidatif stres ini tidak akan pernah lepas dari diri kita. Karena ada dalam tubuh kita, bukan bicara dari luar, bukan bicara polusi, bukan bicara apalagi sekarang, radiasi tidak. Tapi tubuh kita sendiri menghasilkan radikal bebas sampai kita tidak bisa mengatasi oksidatif stres. Dan akhirnya adalah terjadi inflamasi. Untung tadi Pak Dani menyebutkan berbagai penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Itulah yang dikatakan sebagai degenerative disease. Hipertensi dan seterusnya. Termasuk kanker. Termasuk kanker. Itu adalah masuk kondisi karena oksidatif stresnya tidak diatasi dari awal. Sekali lagi kalau mau ergu, mau bertanya komentar langsung. Nanti Pak Dani akan bantu untuk mic-nya ya, setuju ya. Nah, apa sih oksidatif stres, apa sih radikal bebas? Radikal bebas akan terlihat kalau kita membandingkan antara muda dan tua. Kalau orang yang sehat, sekali lagi orang yang sehat, meskipun dia 60 tahun tapi wajahnya seperti ini. Ada yang mau nggak? Wow, pasti mau kan? Ya,
Tapi balik lagi sekarang, yang 30 tahun, yang 40 tahun, tapi udah seperti ini. Karena oksidasi stres, karena radikal bebasnya tidak diatasi. Tua itu pasti, tapi proses untuk menuju tuanya, itu kita yang menentukan. Saya udah masuk di 60 tahun sekarang, saya tidak bisa, dok umurnya berapa? 59, gak bisa karena saya lahir 63. Tetap saya harus menyatakan sekarang 60. Tapi saya tidak boleh sakit. Artinya saya ingin melawan proses penuaannya, lebih mundur. Saya yakin semuanya setuju. Bisa ya? Oke. Nah, apa sih radikal bebas? Radikal bebas adalah musuh kita, tapi bukan dari luar saja, dari dalam juga. Radikal bebas adalah suatu unsur yang jomblo. Jomblo itu pasti nyari pasangan kan? Pasti dia akan mencari. Dan lawannya adalah antioksidan. Siang hari ini kita diskusikan mengenai antioksidan. Dan itu kita bisa peroleh dengan cara yang mudah. Tuh kan silaturahminya tidur. 1, 2, 3. Nah. Kenapa? Karena tidak silaturahmi. Jadi datang makan tidur. Ya. Ingat ya, mata saya akan melihat satu persatu loh. Tidak akan pernah lepas siapa yang ini, siapa yang A, sampai saya tahu. Karena saya sedang silaturahmi dengan luar biasa. Thank you Mr. Matthew. Ini spesial karena datang dari Singapura untuk bersama kita semua loh. Ya. Oke, saya ingin lanjut. Ini kira-kira kalau kita melihat ini adalah radikal bebas. Radikal bebas adalah satu elektron yang tidak punya pasangan. Pasti dia akan mencari pasangan. Ketika mencari pasangan, mohon maaf, dia berpasangan tapi menghancurkan, bukan baik. Itulah radikal bebas. Sehingga kita perlu sekali setiap saat, kalimatnya setiap saat ya, kita perlu banget setiap saat punya antioksidan. Jadi antioksidan sama dengan oksigen, sama dengan kebutuhan sehari-hari kita. Boleh saya minta tepuk tangan supaya nggak ngantuk? Maksud saya yang ngantuknya ditepuk tanganin supaya dia bangun. Ya, oke, saya lanjut lagi sekarang. Mungkin beberapa slide. Ini adalah radikal bebas. Bukan bicaranya dari luar saja. Sekali lagi, bukan bicara dari luar. Ini ada faktor luar, tapi di dalam juga ada. Seluruh sakit, mohon maaf ya, mungkin ada ibu atau bapak yang bilang, dok alhamdulillah saya sehat, cuman saya punya asam lambung. Itu berarti sakit lah. Kalau dia masih menyatakan ada sakit A, itu berarti radikal bebasnya terus-terusan akan dihasilkan. Gak bakalan pernah selesai. Ini yang saya katakan radikal bebas endogen kita. Dari luar, kita gak usah bicara, dari luar semua pinter semua. Karena polusi, karena apa dan lain sebagainya banyak banget. Tapi yang kita pikirkan sekarang dari luar. Dan celakanya ketika kita mengarahkan ke DNA yang ada di kita, inilah terjadinya kanker. Jadi radikal bebas dilepas, tidak dikontrol oleh antioksidan, mohon maaf, kita akan masuk dalam konteks yang berat banget. Sekali lagi saya lempar ke Bapak Ibu, kalau misalkan ada yang mau komen, ada bertanya silakan. Pak Dhani minta bantuan untuk mic-nya. Silakan mungkin Bapak Ibu. Ada yang bertanya? Sebelum saya lanjut? Tidak? Lanjut dulu? Izin? Oke, saya lanjut. Nah, Bapak Ibu teman-teman sekalian, ini hal yang sama. Ketika kita berhadapan dengan radikal bebas, ketika kita berhadapan dengan oksidatif stres, ini yang akan terjadi. Kita tidak akan lepas dari berbagai hal dari luar. Tapi ini tidak bisa dihindari. Kita memang bisa steril, nggak bisa. Nggak bisa sama sekali kita. Tidak mungkin kita bisa steril dari berbagai hal di luar kita. So, apa yang harus kita pikirkan? Jangan mikirin luar. Kita tidak bisa mengontrol luar. Kita tidak banyak berbuat untuk luar. Tapi yang harus kontrol adalah diri kita. Bagaimana kita bisa berhadapan atau menghadapi berbagai faktor eksternal. Karena ini nggak bisa dihindari. Jadi yang harus kita olah adalah badan kita, bagaimana kita bisa mengontrol free radikal dalam badan kita. Dan kita memperkuat badan kita agar kita bisa melawan faktor eksternal dari luar. Itu yang harus jadi pemikiran kita. Saya ingin sedikit aja
Boleh saya minta contohnya ini. Ini Bapak Ibu teman-teman semua, mohon saya minta izin. Ini saya minta sama panitia cabai rawit. Bisa hafal ya dengan cabai rawit ya. Tuhan yang Maha Besar menciptakan cabai rawit itu seperti ini, Pak. Bentuknya seperti ini. Bentuknya tidak ada istimewa, tapi bentuknya adalah seperti ini. Jangan dirubah. Nah ini catatannya, sekali lagi. Jangan sekali-kali dirubah. Karena Tuhan telah menciptakan bentuknya seperti ini. Semuanya punya Google kan? Antioksidannya ada di sini. Antioksidannya ada. Vitamin C-nya sebagai antioksidan dan seterusnya, flavonoidnya sebagai antioksidan ada di dalamnya. Tapi celakanya bentuknya dirubah. Gimana cara ngerubahnya? Diulek. Paham ya? Coba perhatikan, kalau Tuhan sudah memberikan satu bentuk seperti ini dan di dalamnya ada antioksidan, berarti luarnya, kulitnya itu adalah kapsulnya. Tuhan sudah menyiapkan kapsul untuk antioksidan alami. Izin saya pengen mendapatkan antioksidan. Maka yang saya lakukan bukan membuat sambal. Ya. Tapi saya memperlakukan antioksidan ini dengan doa, kita masing-masing punya doa ya. Saya cuma ingin melakukan bismillah, saya tidak ingin sakit. Bismillah, saya tidak ingin terkena kanker. Pertanyaan berikutnya dari Bapak Ibu semua, Dok, berapa kapsul, berapa cabai rawit? Kenapa? Karena di sininya pinter. Sudah dijabarkan, nanti minumnya 2 kali 3. Itu obat, ini bukan obat. Sekali lagi, bismillah. Dok, ini ditelan atau langsung digigit nih? Nggak digigit nih, Dok? Kalau digigit, nanyain bala-balanya mana, tahu sumedangnya mana. Baru mau kita provide, Dok. Tahu ya. Ayo kita berpikir, Pak. Salah. Terlalu banyak salah kita. Tuhan menciptakan seperti ini tapi dijadikan sambal. Dan kita tidak makan sambal saja. Setuju ya? Makanya kita memilih, mohon maaf Pak Romi, kita pilihannya adalah sehat. Tapi tingkah laku kita sakit semua. Angkat tangan yang masih minum amlodipin di sini. Yuk. Yang hipertensi tidak sembuh-sembuh minum amlodipin siapa di sini? Jujur, jujur. Ayo, angkat tangan. Nggak ada? Nggak ada atau nggak mau ngaku? Yang diabetes minum obat terus-terusan sampai suntik insulin ada di sini? Tidak ada? Wah hebat, tepuk tangan dong buat tamu kita semua. Kenapa saya katakan tingkah lakunya sakit? Karena tidak lepas mau dari chemical. Padahal di sini ada antibiotik, di sini ada anti hipertensi, di sini ada anti diabetes. Saya tidak ingin diabetes. Bismillah. Mau nanya lagi, Dok digigit atau enggak gitu ya? Salah kita, Pak. Coba pikirkan baik-baik. Ini baru bicara cabai rawit nih, padahal 1001 macam. Sementara di sini buah juga sama. Nanti ditelan. Ya, kita kesalahan karena kita berorientasinya keluar terus. Kita berorientasi keluar, sementara badan kita tidak pernah mau. Ada yang masih minum vitamin C di sini? Sekarang jujur, ada minum vitamin E? Sama juga. Tolong simak baik-baik ya. Ketika kita minum vitamin C, dicek dulu nggak kita defisiensi vitamin C-nya? Tidak. Ketika kita minum vitamin E, diperiksa dulu nggak kita kekurangan vitamin E?
Tidak. Jadi ngapain minum? Tolong pikirkan baik-baik. Tolong pikirkan baik-baik itu. Saya dari tahun 89 sampai hari ini di industri farmasi. Saya tahu persis itu. Mohon maaf ya, ini kamera berjalan nih. Bentar lagi akan on, ini live nih. Bentar lagi live. Wawan terus-terusan monitor saya nih. Kalimat-kalimat saya ke sana. Jadi kita ada kesalahan. Padahal kita setiap hari dapat vitamin C. Setiap hari kita dapat vitamin E dari makanan kita. Persoalannya berapa, jumlahnya berapa itu lain persoalan. Tapi kita terkena. Terkena apa? Kalau minum vitamin E, minum vitamin C, maka kita sehat selamanya. Itu kita terkena dampak dari sana, tidak dari yang diberikan Maha Besar. Tolong pikirkan baik-baik. Ini yang saya katakan. Jadi apalagi yang saya punya cerita di sini. Nah, Bapak Ibu teman-teman sekalian, ini hal yang sama. Faktor luar tidak bisa kita kontrol. Handphone kita semuanya nyala. Dan radiasinya luar biasa. TV di depan, mohon maaf ya, TV-nya nyala kita tidur. Itu radiasi terus-terusan kita nggak anggap sama sekali. Padahal itu sangat berbahaya karena radiasinya. Dan ujung-ujungnya adalah kanker. Ujung-ujungnya adalah merusak DNA. Mudah-mudahan jumlah wanita, jumlah perempuan dengan bapak-bapaknya lebih banyak perempuan di sini. Saya ingatkan, riset kesehatan dasar 2018, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, angka kanker di Indonesia, wanita itu 4 kali lipat lebih dibandingkan dengan laki-laki. Tolong pikirkan baik-baik itu. Kanker pada wanita di Indonesia 4 kali lipat lebih dibandingkan dengan laki-laki. Sekarang saya pengen nguji, karena ini radikal bebas. Ada laki-laki yang masih merokok di sini? Angkat tangan. 1, siapa itu? Andri. Siapa lagi yang merokok di sini? Woi, belakang. Merokok. Berbahagialah. Ternyata laki-laki yang merokok. Yang perempuan tidak mau angkat tangan yang merokok ya. Angkat tangan. Terima kasih dong, jujur. Terima kasih buat Bunda. Jadi, sekarang boleh. Saya minta tolong 1 orang aja yang pegang HP ya. Ini bicaranya kan tembakau kan, merokok kan? Setuju ya? Apa yang dibicarakan di tembakau? Nikotin kan? Betul kan? Sekarang cek. Tolong buka Google-nya. Kadar nikotin dalam tomat. Pak Dhani boleh bantu saya. Kadar nikotin dalam tomat. Atau siapa aja terserah. Kadar nikotin dalam tomat. Nah, mulai kan? Mulai bertanya-tanya. Dapat Pak? Kadar nikotin tomat. Baca. Dalam 1 buah tomat, nikotin yang terkandung di dalamnya adalah sebesar 42,8 gram. Namun, Tolong berpikir yang jernih. Dari seluruh buah, dari seluruh sayuran, dari seluruh yang diciptakan sama Maha Besar, itu ada nikotin, bukan cuma tembakau. Telat kita dapatnya. Telat dapatnya. Dok. Nah, mulai. Tapi kita makannya mentah ya, Dok, kebanyakan ya, Dok. Kenapa? Tapi kita kebanyakan makannya mentah ya, di sambal. Enggak. Nah, ini yang kejelekannya. Sekarang saya pertanyakan, siapa yang ngasih nikotin ke dalam tomat? Tuhan yang Maha Besar, Pak. Tuhan yang Maha Penyembuh. Berarti nikotin, Nikotin sehat ya. kesimpulannya itu yang betul. Berarti nikotin adalah bagus. Siapa yang terakhir ke Bangkok? Terakhir ya? Beli ganja enggak? Ganja ya sekarang di sana itu sudah bebas. Karena masuk dalam medicine. Perjuangan Indonesia memperjuangkan sekarang ganja itu masuk dalam medicine. Sekarang pertanyaan sederhana, siapa yang menciptakan ganja? Siapa yang menciptakan tembakau? Siapa yang menciptakan tomat? Tuhan yang Maha Penyembuh. Jangan ada diskusi lagi di sana. Jangan ada debat lagi. Catat.
Persoalannya ada di sana, sehingga kita nggak bakalan ketemu dengan antioksidan. Saya tidak ngambil kesimpulannya kalau nikotin itu baik. Tapi itu adalah pemberian Tuhan yang maha besar. Nanti akan ketemu, oh ternyata nikotin itu adalah anti kanker. Nah baru tahu nantinya. Oh ternyata nikotin itu menghilangkan rasa sakit. Sampai sakit hati pun selesai karena nikotin. Oh lain itu lain ya. Baik, jadi saya ngelantur ke tomat. Terima kasih panitia. Nah inilah oxidative stress. Ketika kita tidak bisa kontrol sel yang sakit ini, sel yang normal ini, maka lama-lama akan hancur. Dan ketika kehancuran terjadi, balik lagi radikal bebas yang keluar. Ada kematian sel radikal bebas dalam tubuh kita. Sehingga makin lama makin yang banyak yang sakitnya, maka oxidative stress terjadi. Kita tidak akan pernah ke sana. Dan ini akan menyebabkan lingkaran setan yang tidak akan pernah putus. Ini terus bergulir. Makanya betul kata Pak Dhani tadi, satu penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Karena tidak ada cut off-nya. Ayo kita diskusikan sekarang yang betul-betul memang kita harus diperlukan. Di mana keperluannya adalah karena kita harus bisa menyetop radikal bebas. Kita harus menghentikan oxidative stress. Ya, kita lihat sekarang. Ini yang terjadi. Faktor apapun, sekali lagi faktor apapun, ini akan bertindak nih. Kalau terjadi oxidative stress maka kita sakit. Dan proses penuaan akan terjadi. Saya belum lama saya di Ketapang, kota kecil di Kalimantan Barat, bagian selatan. Ada seorang ibu datang ke depan, bertanya ke saya, "Dok, usia saya 62 tahun. Tolong catat ya, 62 tahun. Tapi saya masih menstruasi. Saya masih rutin menstruasi normal." Pertanyaan dari dia, apakah saya normal? Tolong catat sekali lagi. Ketika kita bicara saya sudah menopause, berarti saya tidak sehat. Orang yang sehat maka menopausnya akan mundur terus-terusan. Kenapa? Karena masih punya estrogen yang banyak, karena masih punya sel telur, masih bisa menghasilkan kandung telurnya, karena dia sehat. Tapi orang yang tidak sehat, menopause, yang belum waktunya, masih dini, itulah sebagai proses oxidative stress. Itulah proses penuaan dini, itulah aging yang tidak sehat. Ini yang mendasarinya. Jadi betul kalimatnya adalah oxidative stress, inflamasi dan penyakit. Ini tidak bisa lepas. Saya ngambil data ini sengaja untuk apa? Untuk gambaran buat kita semua. Yes. Nah, tolong dong bantu. Terima kasih Bunda. Betul. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Pakai supaya kedengar yang lain. Terima kasih. Oke. Usia 62 belum menopause, Dok. Sebenarnya normal untuk wanita menopause itu umur berapa, Dok? Baik. Pertanyaan Bunda siapa Bun? Yuli. Bunda Yuli. Terima kasih Bunda Yuli. Iya. Tolong pikirkan baik-baik ya. Ini kadang-kadang kita terjebak. Terjebak dengan data statistik. Tolong pikirkan baik-baik. Ya, jadi pertanyaannya adalah yang normal usia berapa menopause? Pertanyaan yang gampang. Di statistik tertulis 45 tahun. Nah, kenapa bisa lebih dari itu? Karena dia bisa mempertahankan kesehatannya. Sekali lagi, statistik 45 tahun, 50 tahun menopause. Tapi ingat ya, ada orang yang bisa melahirkan ketika usianya di atas 60 tahun. Di depan istri saya karena sama si kecil, ketika terakhir melahirkan si kecil ini usianya sudah 48 tahun. Gak ada yang tepuk tangan ya? 44 melahirkan istri saya atau yang terkecil, karena saya sudah tidak berpikir gak bakalan punya anak lagi. Anak saya yang sebelumnya adalah tahun 2000. Tapi kemudian lahir lagi 2011. Bayangkan. Jadi tidak pernah berpikir tapi ternyata sehat. Sel telurnya masih ada. Saya sudah tidak pakai KB, saya tidak kondom, saya tidak pakai apa. Ternyata dikasih lagi sama Tuhan titipan. Jadi itulah sehat. Satu, Jepang, kenapa Jepang atau Tibet
usianya di atas 100 tahun. Karena sehat. Dan apa yang dilakukan sama mereka? Ini di depan. Ini yang dilakukan, Pak. Tolong pikirkan baik-baik sekarang. Yang dilakukan adalah makan, untung tadi Pak Dhani bilang, makannya mentah. Ini lebih catatan penting banget nih. Kenapa makannya mentah seperti yang saya bilang ini? Kenapa saya bilang harus mentah seperti ini? Karena istimewa. Ketika diolah, ketika dimasukkan ke dapur, ini berubah total. Tapi kalau, ingat ya, siapa di sini yang makan ikan? Ada yang makan ikan? Ada yang makan cumi? Ada? Enggak lah, saya enggak yakin. Cumi kan amis banget. Cumi goreng tepung, Dok. Mulai. Jadi cuminya adalah cumi saus tiram, cumi goreng tepung, cumi pak. Itu bukan cumi itu. Cumi-cumian ya. Ikannya pepes ikan, goreng ikan, ikan bakar. Itu bukan ikan, sudah berubah total. Perlu nggak pisang ini dijadiin rendang dulu baru dimakan? Nah, bola pikir ke sana. Ketika itu dirubah, maka nilainya terjun jauh. Antioksidannya sudah tidak ada, nilai nutrisinya sudah tidak ada. Ketika berbicara apel, apakah apel ini harus dijadiin digoreng dulu baru dimakan? No. Tuhan telah menyediakan ready to eat. Ini juga sama, jangan dibuat sambal, ready to eat. Siap untuk mendapatkan antioksidan. Dok. Nah, Punten siap. tanya, Dok. Berarti ini kalau saya tanya berarti mewakili audiens juga ya. Berarti yang suka dijadikan keripik lah, keripik apel, keripik apa itu antioksidannya udah Jauh. Drop. Jadi- Tertipulah kalian semua. jadi segala yang diolah itu antioksidannya menurun ya, Dok? Turun. Kayak tomat tadi ya. Semua turun. I see. Mulai ini. Seolah-olah makanan paling kesukaan saya cumi. Nanti kalau gimana saya nggak bisa makan. No. Oke, saya paham banget. Saya paling suka kepala kakap. Dan yang saya suka adalah gulai. Gulai kepala kakap. Oke, setuju ya? Setuju banget kan? Tapi nilai itu jelek banget. Enak itu tidak berarti sehat. Tolong pikirkan baik-baik. Catet. Enak itu belum tentu sehat. Jadi ketika ada promosi, maka anak kita harus makan ikan. Pernah kan dapat informasi semua ikan. Tapi ternyata nggak ada tuh juara olimpiade gara-gara makan ikan. Jadi kita tertipu dengan di sana. Jadi kan yang enak bukan cuman kepala kakap. Saya, mohon maaf saya sebutkan, katakanlah Simpang Raya. Ya, saya akan datang ke Simpang Raya dan orang Simpang Rayanya pasti ada komentar, Pak, lama banget nggak kesini ya. Saya suka itu, tapi saya jaraknya jauh banget. Kenapa? Karena yang terbaik adalah ini. Tuhan telah menyediakan, tidak perlu dijadikan gulai. Terserah, mau dipotong, mau dimakan, mau dirujak, mau dijus, silahkan. Tapi sudah ready to eat, nggak perlu banyak dapur. Bisa diterima ya. Jadi bukan berarti kita tidak. Mohon maaf kalau di sini ada vegetarian, vegan, advent, keagamaan dan lain sebagainya. Bukan, saya tidak ingin ke sana. Tapi kita berbicaranya adalah pilihan ada di kita. Sekali lagi, pilihan ada di kita. Saya ingin, sekarang saya 60, saya ingin usia 70 tahun saya masih seperti ini. Saya masih aktif, saya berdiri, saya jalan, saya tidak berhenti untuk aktivitas seperti ini. Kenapa demikian? Karena itu adalah yang harus kita lakukan bareng-bareng. Bareng-bareng kalimatnya. Kita harus punya kesepakatan, kita punya chemistry yang sama. Jadi bukan berarti saya minta makan cumi mentah, ikan mentah, tapi tolong pertimbangkan itu. Ingat ya, nah makanya saya balik lagi kepada Bunda Yuli tadi, angka statistik nih. Tadi untung disampaikan sama Pak Dhani. Hipertensi tidak bisa disembuhkan, harus minum obat seumur hidup, setuju ya? Kalimatnya kan gitu yang kita terima. Dan kita tidak ada yang protes loh. Kita tidak ada yang protes ketika kalimat itu kita terima. Tidak bisa disembuhkan, kemudian diabetes tidak bisa disembuhkan. Kita nggak ada yang protes sama sekali.
Kenapa demikian? Karena kita punya nilai akademis. Iya ya, yang ngomong adalah dokter. Jadi kita percaya, kita menghormati nilai akademisnya yang bersangkutan. Sekarang saya sederhana. Kalau ada bapak, ibu yang sakit hipertensi dan berobat ke dokter, tanyakan dulu dokternya, dokter hipertensi enggak? Ini enggak pernah kita lakukan, Pak. Kalau kita diabetes, mau berobat ke dokter, tanya dulu dokter diabetes enggak? Tolong pikirkan baik-baik itu. Karena enggak bakalan selesai. Kita harus berterima kasih satu kali lagi ke Mr. Matthew, karena Reci, satu produk, itu disampaikan ketika 3 tahun yang lalu COVID-19 dan masuk ke Wisma Atlet. Boleh tepuk tangan ya. Kenapa saya ngingetin itu? Kenapa saya ngingetin COVID-19? Pertanyaan saya, siapa yang jadi korban COVID-19? Hah? Siapa? Mayoritas orang tua. Boleh nggak saya bicara banyak dokter yang kena? Halo? Akui itu Pak, akui itu. Setuju ya? Semua pemberitaan dokter A lagi meninggal lagi, dokter B meninggal lagi, masuk ke pemangkan COVID. Kenapa demikian? Karena sakit ternyata yang bersangkutan. Tolong terima itu, fakta. Artinya, kenapa saya harus menyambungkan dengan COVID-19? Sama Pak. Antara dokter dengan kita sama nggak beda jauh Pak. Yang satu punya nilai di fakultas kedokteran, yang satu di fakultas yang lain. Tapi nilainya sama. Kenapa sama? Karena balik lagi ke pertanyaan yang tadi. Bunda Yuli juga sampaikan tadi sama. Statistiknya kita tidak sehat. Angka-angka itu terjadi, tidak akan pernah lepas. Nah, ini yang saya katakan balik lagi ke sini. Ini tidak akan pernah berhenti, Pak, seluruhnya. Maka tidak akan pernah berakhir karena oksidatif stres terus-terusan. Sampai ke kematian sel. Tidak ada lagi yang bagus dalam tubuh kita. Karena kita tidak kontrol antioksidan kita, tidak kontrol oksidatif stres kita. Ini akan lingkaran yang tidak akan berhenti. Ya. Diproduksi lagi, menghasilkan lagi inflamasi, menghasilkan lagi peradangan. Tidak akan pernah berhenti ketika kita tidak mengambil sikap. Saya ingin siang hari ini kita ngambil sikap bahwa kita harus atau perlu sekali dengan antioksidan di keseharian kita. Boleh saya minta tepuk tangan ya? Nah silakan Pak Romi, ada sesuatu nggak dari Pak Romi? Oke, Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Monggo. Wah, Seru banget nih. nih. Tolong dong mic-nya supaya yang lain dengar. Wah ini kayaknya penggemar sushi teh nih ya. Iya dok, mau nanya ikan salmon kan kita biasanya kan bisa konsumsi mentah tuh dok, enak tuh salmon kalau mentah. Itu dia mengandung antioksidan nggak ya dok? Baik, terima kasih. Mulai ini sekarang ke antioksidan. Nanti ada di slide berikutnya ya. Bapak Ibu teman-teman sekalian, buat saya balik lagi ke pilihan ya. Buat saya balik lagi ke pilihan. Kita akan bisa nerima antioksidan dari manapun sekali lagi cari ceritanya. Tapi yang the best adalah nabati. Tolong dipikirkan baik-baik. Baik antioksidan maupun nutrisi yang lain, yang the best adalah nabati. Bukan hewani. Oh, Ya, jadi adalah tumbuh-tumbuhan buah. ya? Yes. Buah dan sayur. Buah, sayur, ubi, kacang-kacangan, biji-bijian. Itu adalah the best. Seluruh Alkitab itu membicarakan semua. Tolong menjadi referensi kuat. Seluruh Alkitab membicarakan mengenai buah. Seluruh Alkitab membicarakan mengenai nabati compare to hewani. Tolong menjadi catatan penting buat kita. Silakan, ada lagi? Wis, langsung. Tolong Pak Dani. Terima kasih. Boleh dong tepuk tangan dulu dong, ini partisipan aktif luar biasa. Silakan Pak. Selamat siang. Saya mau menanyakan tadi dokter kan bahwa antioksidan yang terbaik dari buah-buahan yang asli. Nah, sekarang apa bedanya dengan buah-buahan yang sudah diekstrak atau dalam bentuk kapsul atau apa? Baik, terima kasih. Nah, ini yang lebih mendasar lagi. Saya ditantang langsung ke produk.
Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, tolong dipikirkan baik-baik. Sama halnya dengan kita berhadapan dengan ketika kita memilih, mohon maaf nih sekarang, saya balik lagi ke cabai rawit. Di sini ada insektisida, setuju ya? Di sini ada pestisida. Kenapa? Mudah-mudahan saya tidak salah. Mudah-mudahan ini bukan organik. Jadi saya menyebutkan yang negatif. Kalau organik tidak ada sama sekali. Nah, saya ingin menyampaikan ini akan 100% diterima oleh tubuh kita. Tapi, mohon maaf sekali lagi, ini seluruh nih kalau mau diperiksa nih, seluruh dari kita yang hadir di sini pasti kondisi kita jelek. What is that mean? Ketika kita makan buah, ketika kita nelen cabai rawit, prosesnya panjang, Pak. Sekali lagi, teknologi yang dibuat sama Tuhan yang Maha Besar itu membuat kita capek lebih dulu. Kenapa capek lebih dulu? Saya umur 60 tahun sudah banyak terlalu dosa. Dosa apa? Dosa makanan yang jelek, Pak. Jadi pencernaan saya jelek. Kalau pencernaan jelek berarti paru-paru saya jelek. Kalau paru-paru saya jelek, pencernaan jelek berarti organ lain pun livernya, ginjalnya jelek. Jadi ketika kita makan dapat nih sumber antioksidan, tapi ternyata badan kita tidak bisa mengolah 100%. Karena pencernaan kita jelek. Karena tubuh kita jelek. Karena dosa makan kita lebih banyak daripada yang positif. Artinya pertanyaan sekarang, Dok, ini sudah jadi antioksidan. Ya, ini turunnya seperti apa? Setuju, karena tadinya adalah dari serangkaian, ingat ya, 12, 13. Ya, sumber antioksidan. Tapi kemudian diproses bioteknologi. Kemudian diukur lagi, Pak. Nah, catatannya adalah diukur kembali dengan menggunakan HPLC. Satu tes kromatografi yang jelas-jelas menunjukkan berapa angka antosianinnya, berapa angka molekul untuk bertindak sebagai antioksidan. Jadi kalau sudah menjadi produk berarti sudah terukur, terhitung. Kita tidak perlu ragu lagi. Nanti mudah-mudahan nanti akan menjawab karena nanti pada slide berikutnya ada komparasi. Setuju ya? Jadi turun jelas turun, tapi turunnya kemudian dihitung. Kenapa? Karena harus dikombinasikan dengan sumber yang bukan cuma satu. Ingat ya, Bapak Ibu mungkin ngelihat kayak gini aja udah baru ngelihatnya aja udah kenyang duluan. Kenapa? Karena jumlahnya banyak. Paham ya? Ngelihat seperti ini aja, kayaknya nggak bakalan habis dia segini. Mungkin 2 hari baru habis. Tapi kalau di sini, ini sudah padat luar biasa. Kita tinggal manfaatkan, dengan teknologi ini kita manfaatkan, kita gunakan, dan bismillah, doa masing-masing, kita mendapatkan antioksidan yang kita perlukan untuk menekan oksidatif stres. Mudah-mudahan menjawab. Ya, oke. Terima kasih. Ada lagi, silakan. Lagi? Berarti penyerapan tubuh orang itu beda-beda ya, Dok ya? Nah, bisa. ini yang pertanyaan dari Pak Romi. Itu ada yang makannya sedikit, Dok, saya makan saya sedikit tapi berat badan saya kok naik terus ya. Pernah dengar kalimat itu kan? Atau kebalikan lagi sekarang, saya pengen nurunin berat badan, saya sudah berusaha Dok, sudah beli sepeda, sudah gini, tapi nggak turun-turun. What is that mean? Karena memang metabolismenya sudah cur hancur, Pak. Nggak bisa lagi. Jadi artinya apa yang harus dilakukan? Totally harus dirubah. Saya cuma perlu waktu 14 hari aja. 14 hari mau merubah, atau kalimat yang lebih apa ya? Lebih enak mungkin didengar ya. 14 hari puasa tidak makan enak. Bisa diterima ya. Kalau mau melakukan itu, ini berbagai produk nih. Ada Reci bisa dimanfaatkan. Semua produk, say thank you to Liferoot ya dari Singapura. Ini kenapa demikian? Karena produknya adalah seluruhnya bicara antioksidan. Boleh tepuk tangan ya. Jadi kita puasa tidak makan enak, 14 hari aja. Yang tadinya gemuk turun, yang tadinya tidak bisa naik berat badan juga pasti akan naik. Karena metabolismenya diperbaiki dengan hanya 14 hari kita bicara. Targetnya berapa? Nah, ayo janjian ya. Janjian 10 hari, 14 hari, ayo. Itu bisa dilakukan tapi dengan komitmen kuat. Artinya apa? Konsumsi yang utamanya adalah buah.
Konsumsi yang utama adalah buah. Konsumsi yang utama adalah sumber antioksidan. Mulai perang. Silakan di belakang mulai. 2, silakan sebentar. Terima kasih banyak. Oke. Saya mau nanya mengenai intermittent puasa, itu kan lagi tren kayak sekarang ini, saya mau tahu apakah itu memang bisa bermanfaat. Baik, satu lagi di belakang sana sekaligus supaya langsung mudah-mudahan berhubungan. Terima kasih Bu. Saya kan suka tomat, tapi teman saya bilang makan tomat nggak boleh makan mentah. Benar nggak dok? Oke, terima kasih. Tomat tidak boleh mentah karena indikasinya sama nih. Indikasinya adalah di lapisan luar itu pestisida. Di lapisan luar insektisida. Jadi kita perlu cuci dulu, perlu kita apa istilahnya? Diseduh lah. Jangan sampai dimatangkan, diseduh atau mungkin akan lebih netral. Sebetulnya kita lupa semua. Ada enggak ayam yang tidak pakai kimia? Ada enggak ikan yang tidak pakai kimia? Semuanya kimia. Tapi kita cuma memojokkan buah dan sayur. Semua kimia, semuanya makanan buatan untuk ikan, untuk ayam, untuk semua. Tapi kita tidak sadar. Dan yang paling jelek adalah itu. Global warming, pemanasan bumi, itu terjadi bukan karena polusi pabrik dan polusi, bukan. Tapi karena ayam, sapi, ternak, itu yang buang air besarnya itulah yang menyebabkan jebolnya pemanasan bumi. Karena gas metan. Ini kita nggak sadar sama sekali ke sana pembicaraannya. Kita menyalahkan di satu sisi. Nah, sekarang gak usah ragu. Kalau buat saya ya, mohon maaf sekali lagi. Tuhan Maha Besar. Dalam pencernaan kita itu disediakan bakteri. Sekali lagi, disediakan bakteri. Tapi yang harus kita pelihara adalah bakteri yang bagus. Artinya ketika masuk nih, mohon maaf saya nggak tahu. Saya tidak protes juga kepada panitia. Ini sudah dicuci atau tidak? Saya nggak protes. Paham ya? Kenapa demikian? Karena saya merasa yakin. Serahkan sama yang Maha Besar, saya konsumsi dan mudah-mudahan bakteri yang baik di dalam saya bekerja untuk menetralisir yang ada di luar di sini. Kita nggak usah ragu. Jadi the best tetap raw food. Tolong jadi catatan penting. The best tetap raw food. Apapun berasal dari mana. Kalau organik, alhamdulillah, puji Tuhan. Tapi kalau tidak organik pun tetap harus raw food. Nah, mengenai nantinya, mohon maaf sekali lagi. Dok boleh nggak sih dok, saya pengennya digoreng. Silahkan. Tapi konsekuensinya ada pertemuan, panas, minyak, dan seterusnya. Itu akan konsekuensi yang berbeda. Sekali lagi, konsekuensi yang berbeda. Nah, sekarang ke intermittent fasting. Terserah judulnya mau berapa. Mau bicara 16-8 dari 24 itu, atau terserah gimana, semuanya efektif. Tidak ada yang tidak efektif. Persoalannya adalah, referensi ini kita tidak pakai. Apa sih maksudnya? Puasa itu ada di dalam Alkitab kita semua. Tolong catat itu baik-baik. Tapi kita tidak mau berpuasa setiap hari. Ketika ada Jumat Agung, maka kita puasanya di Jumat Agung. Yang lebihnya tidak. Yang Muslim ketika Ramadan, wah hebat puasanya. Tapi setelah bulan Ramadan selesai, pesta lagi dia. Paham ya? Nah, ketika berbicara intermittent fasting, itu silahkan manfaatkan. Sekarang mau bicaranya berapa hari, berapa kilo mau diturunkan. Balik lagi ke kita. Asalkan makanannya tidak kurang. Sekali lagi, kita mau bicara mau berapa jam silahkan. Ada yang 16-8, ada yang rubah sesuai dengan kemampuan kita. Katakanlah saya tidak mampu dengan 14 jam, saya mampunya 12 jam. Silahkan 12 jam tidak makan. Tapi 12 jam berikutnya siap konsumsi. Sehat, baik. Tapi balik lagi sekarang, saya tetap akan lebih mempermudah, mohon maaf ya, judulnya kan diet. Ketika itu diinstruksikan oleh instrukturnya, maka kita jadi capek. Paham jadinya ya? Kita jadi merasa keberatan. Kenapa? Karena aturannya ABCD. Nah, saya ingin serahkan kepada Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, jangan ikutin aturan terlalu ketat. Lebih baik kita membuat sendiri.
Membuat pola sendiri bagaimana kita, apa sih maksudnya puasa itu? Apa sih, kenapa sih harus dipuasakan? Sekarang saya balik tanya, ada nggak referensi 3 kali makan itu bakalan kita sehat? Ada rumusannya nggak? Ada penguatnya nggak referensinya? Nggak ada, Pak. Yang terkuat referensinya adalah puasa. Titik. Berarti apa artinya? Makan itu tidak boleh lebih dari 2 kali, Pak. Tolong pikirkan baik-baik. Ini referensi kuat loh. Makan itu tidak boleh lebih dari 2 kali. Bahkan kalau bisa 1 kali. Ini yang tidak pernah kita renungkan bareng-bareng. Kenapa demikian? Karena setiap kita makan, itu berarti menyiksa tubuh kita. Memberikan pekerjaan ke tubuh kita. Apa yang terjadi setelah kita makan? Sama ya semua ya. Setelah jadi makan apa yang terjadi? Ngantuk. Itu gak bisa kita hindari, Pak. Kenapa? Karena seluruh konsentrasinya jangan ada pekerjaan lain kecuali perut. Jadi seluruh tenaga, seluruh apapun pikirannya, tolong kerjakan perut. Karena di dalam lagi ada pekerjaan. Ingat ya, saya balik ke sini. Ketika kita makannya buah, pilihannya kita buah, ini saat kita makan, kemudian langsung mudah sekali diserap. Tidak hitungan jam. Tapi ketika di luar tadi kita makan, ada ayam, ada ikan, itu perlu 6 sampai 8 jam untuk mengolah itu, untuk merubah dari protein makro menjadi asam amino. Itu perlu 6-8 jam. Tadi kita makan siang ya, bareng-bareng kita makan siang. Belum selesai pekerjaan perut kita, bisa diterima sekarang. Belum selesai loh, 6-8 jam belum dilewati. Udah lapar lagi kita. Kenapa lapar? Karena sel belum dapat makanannya. Belum dapat asam amino itu. Oh, mulai nyambung sekarang. Dengan demikian maka tidak akan berakhir kita, Pak. Kita memberikan siksaan-siksaan ke dalam tubuh kita. Sehingga Tuhan menginstruksikan puasalah kalian. Dok, mau nanya juga dok. Pak Dhani silakan. Ya, mewakili ya. Kan ada advice entah dari dokter atau dari orang tua zaman dulu, makan yang paling sehat adalah pagi hari, Dok. Apakah Betul itu atau tidak? benar? Udah gitu kalau sudah makan pagi, berarti makan berikutnya makan malam kah? Atau makan sore kah? Oke. Atau hanya ngemil? Yang terbaik kapan makan? Yang terbaik adalah lapar. Kenapa lapar? Karena itu adalah sign, itu adalah instruksi badan kita. Dan kapan kita lapar? Yang normal ya. Bukan lapar mata. Lapar mata ya, Dok. Laparnya lapar mata. Yang normal itu adalah pagi hari itu pasti kita minta makan. Kalau kita normal. Kenapa? Karena malamnya nggak makan, Pak. Kan malamnya harus istirahat kita. Tapi kebanyakan kan enggak. Tek. Kayaknya nasi goreng nih. Pas. Jadi yang terbaik adalah paginya pun, mohon maaf sekali lagi. Paginya pun sepagi mungkin. Tolong pertimbangkan baik-baik. Ini yang kesalahan kita. Karena paginya kita adalah brunch kan. Bukan breakfast kan. Tapi Brunch. kita nggak selesai jadinya. Sakit kita nggak bakalan selesai. Tapi kalau paginya, mohon maaf sekarang. Saya muslim misalkan. Saya akan berusaha 10 menit sebelum azan. Sudah selesai sarapan saya. Itu yang terbaik, Pak. 10 menit sebelum azan subuh. Berarti sepagi mungkin yang terjadi. Dan kita lewat semuanya. Dok, yang serius aja dok. Jam 4 itu saya lagi enak-enaknya tidur dok. Iya karena apa? Karena baru tidur tadi. Tapi kalau orang yang normal tidurnya jam 8, jam 9 malam. Mungkin jam 2, jam 3 dia udah ready Pak. Dan itu sudah lapar banget. Sekarang lupakan itu. Ya lupakan itu. Tapi ketika bangun pagi sesegerakan makan. Dan pilihlah makanan yang bisa mengisi nutrisi langsung. Jangan dilarang sekarang. Jangan nanti sakit perut. Jangan makan buah pagi-pagi karena nanti sakit perut. Makanya kita sakit semua. Anak kita ikut semua sakit. Karena dilarang. Mudah-mudahan tercapai. Jadi sekali lagi intermittent fasting silahkan. Itu positif. Bagus banget. Tapi balik lagi tergantung kita. Mau mengikuti atau tidak. Saya ingin tidak ada jadi beban di sana. Dan makan sepagi mungkin. Terima kasih Pak Dhani. Pak Dhani, tolong Ci Yuli. Nah, Bu Yulia lagi, silakan Bu Yuli.
Ini agak panjang, Dok. Apa yang kan pakai resi Oke. bisa Oh, resi. menyembuhkan limfoma. Oke. Efeknya kenapa bisa seperti itu, Dok? Baik. Saya langsung jawab ya. Karena antioksidan. Tolong pembicaraan. Jadi saya ingin mempersingkat nih karena nanti masuk di produk. Ketika kita dapat antioksidan, itu berarti perlawanan kita. Sekali lagi, perlawanan kita itu sudah ready, Pak. Kita bicaranya tumor, kita bicaranya kanker, kita bicaranya kista, kita bicaranya apapun. Yang judulnya adalah ini. Saya balikin lagi mungkin ke sini ya. Yang judulnya adalah, mohon maaf. Yang judulnya adalah DNA-nya rusak. Karena nanti kita akan masuk ke sini. Ketika DNA rusak maka terjadi lipom. Ketika DNA rusak maka terjadi kanker payudara, kanker prostat dan seterusnya. Karena ini akan merubah sifat sel kita. Tapi, nah sekarang yang mudah-mudahan nanti Pak Romi, teman-teman NHI juga memberikan kesempatan untuk kita bicara langsung di kanker. Mudah-mudahan ada forum untuk khusus kita bicara mengenai kanker. Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, jangan berpikir karsinogeniknya. Sekali lagi, jangan berpikir karsinogeniknya yang disalahkan. No. Yang disalahkan adalah balik lagi ke badan kita. Yang menjadi peran kenapa seorang kena lipom, kenapa seorang kena ganglion, kena apapun. Itu karena aktifnya sel hati yang merubah karsinogenik itu untuk memperjelek DNA. Tolong pikirkan baik-baik. Dan sel hati kita yang berani atau yang aktif merubah menjadi sesuatu yang akan merubah, yang akan merusak DNA adalah makanan. Saya ingin Bapak, Ibu, teman-teman cari bukunya bagus banget karena tulisan dari Colin Campbell, Thomas Campbell. Judulnya adalah The China Study. The China Study. Ya, judul originalnya tulisan Colin Campbell dan Thomas Campbell. Bapak dan anak. Kenapa demikian? Karena di sana dibahas mengenai cancer, karena ini berhubungan dengan lipoma. Ketika kita masukkan buah, ketika kita masukkan oksidan, sekali lagi, maka repairingnya, maka perbaikan DNA yang tidak bisa dilakukan atau terlewat, itu akan bisa lama-lama akan bisa selesai dan lipomnya tuntas. Boleh minta tepuk tangan ya? Jadi buat saya, mungkin di belakang ada Mas Yudo, ada Bunda Yulis. Buat saya menyelesaikan kanker yang notabene momoknya luar biasa, ternyata sederhana banget. Sederhana banget, gampang banget menyelesaikan orang kanker. Yang satu jawabannya adalah interfasting atau puasa, fasting. Selesaikan dengan puasa. Yang kedua, jangan kasih makan lagi sel kankernya. Tadi kan bicaranya cumi nih. Ya, bicaranya cumi nih. Apa sih makanan yang disukai oleh sel kanker? Adalah makanan yang orang itu sukai. Oh. Ini ada anti kankernya. Ini ada anti kankernya. Nah, sekarang balik lagi ke resi. Resi adalah anti kanker. Ketika resinya bukan, sekarang mau bicara apa dosis? Saya nggak bicara dosis nih kalau udah bicara ini. Ketika ini dipakai sesering mungkin berarti antioksidannya masuk sebanyak mungkin. Maaf ya, saya jadi ingat saya juga punya. Ya. Saya ingin, karena pertanyaannya ke Reci sekarang, di doa saya tidak ingin kena lipom. Boleh tepuk tangan ya? Jadi silakan tambahkan. Masalahnya gini Dok, kalau makanan, misalnya nih sekarang. Saya Ini menjawab yang tadi berarti, oke silakan. Saya memberi makanan kepada anak saya, nih dia. Oke.
dengan kondisi semuanya saya rebus dok. Oke. Brokoli juga saya rebus. Brokolinya direbus. Ikan itu saya tidak pakai bahan apapun, Oke. saya cuma taruh cabai sama jahe buat dia. Herannya gini loh, Bu. Mulut kita ini selalu mengatakan cari yang enak. Tapi dia dengan kondisi begitu aja dia mengatakan itu enak, Dok. Boleh dong tepuk tangan dong. Dia mengatakan itu enak buat Oke. dia. Jadi di kita sampai mengatakan gini loh. Di hidupnya anak saya ini cuman ada 2 kata enak. Bukan tidak enak dan enak, tapi adalah enak dan enak sekali, Dok. Karena dia makan apa aja menurut dia enak. Yang menurut mamanya aja ini nggak enak. Gak ada loh. rasa. Nggak ada rasa. Dia Oke. bilang enak. Oke. Dan itu membuat saya berpikir, terus terang sejak dia kena limfoma itu, saya memang ngasih resi, Dok. Dan Puji Tuhan. bengkaknya hilang, Dok. Boleh dong tepuk tangan dong. Resi, bengkak dan sebagainya. Oke. Bengkaknya hilang. Saya bawa dia hari ini karena yang lalu di Ciputra, saya nggak bawa, Romi komplain. Kenapa kamu nggak bawa anak kamu? Oh gitu ceritanya. Boleh dong tepuk tangan sekali lagi dong. Nah, saya bawa dia karena untuk kasih lihat bahwa kondisi dia sekarang baik, walaupun bengkaknya ini yang di belakang leher Masih ini. ada. Bukan masih ada, Dok. Udah nggak ada. Dokter Oke, bisa udah lihat. nggak ada. Kalau dokter turun dari sana, Oke. Oke. dokter bisa lihat. Oh saya nggak ada kamera ya. Oh sorry. Wawan nggak bisa langsung ya. Harus lepas HP-nya. Siap. Siap. Ini dulu, ini nih. Tuh. Oke. Oke. Nah, dulu bengkaknya segini, Dok, di sini. Jadi dia jalan dari belakang aja udah kelihatan tuh bengkak. Oke. Dan pasti itu ngeganggu sekali ya. Iya. Tapi sekarang dokter bisa lihat Nggak ada sama sekali. kondisinya ada. Kecil banget. Ini ada masih Di sini terlalu. ada 2 waktu itu. Oke. Dan itu hilang juga. Dalam waktu 3 minggu sesudah pakai resi. 3 ini minggu hilang- ya? Ini hilang 2 biji ya. Yang ini 1,5 bulan dengan 2 botol resi. Boleh dong tepuk tangan sekali lagi dong. Nah, ada lagi disampaikan sebelum Jadi saya. itu yang saya mau nanya. Oke. Kenapa sampai bisa kayak gitu? Betul. Oke. Kenapa sampai limfoma- bisa gitu? Bisa Limfoma sampai. itu bisa sampai Oke. begitu. Kenapa? Ini menjawab yang tadi pertanyaannya adalah, Dok, kan diolah. Sekali lagi ya, ini kan diolah. Karena nanti ada komposisinya, ada kandungannya. Diolah setuju. Tapi teknologi membuat kita harus melek. Ingat ya, dulu kita mungkin akan bicara, aduh sorry saya gaptek. Setuju ya, dengan handphone, dengan laptop. Sekarang sudah tidak bicara lagi gaptek, anak-anak kita hal yang sama. Teknologi itu nggak bisa kita tinggalin. Jadi ketika teknologi dapat, maka ini nanti di judulnya, ini berkali-kali lipat. Bahkan tadi kalau bicaranya, saya kaget kalau bicara 3 minggu dan satu bulan setengah ya. Itu bisa selesai dengan kasus benjolan, kasus tumor. Meskipun tidak dalam masuk kategori karena biopsi dan lain sebagainya, kemudian PA-nya tidak menunjukkan kanker. Saya tidak bicara kanker dan tidak kanker, jinak dan ganas. Sama saja semuanya. Harus segera diselesaikan dengan antioksidan. Karena itu terukur jelas. Yes. Buat saya sekarang, makanya katakan kalau tadi Bunda Yuli udah menyampaikan, kok Dokter Syo berani banget sih ngomong kanker gampang diselesaikan. Coba sekarang bisa bayangkan, ada yang mau makan brokoli cuman di istilah orang Sundanya disepan, dikukus doang, bukan direbus. Nggak enak. Tapi yang tadi saya makan adalah brokoli. Pilihan. Sekali lagi ya, pertanyaannya sekarang, mamahnya Bunda Yuli ke atas ke sana, itu belum tentu mengajarkan itu. Yang diajarkan adalah, nak ini makanan enak loh nak, harus dihabiskan. Mungkin kayak gitu Bunda Yuli ya, saya tidak pernah cerita nih. Mulai sekarang, Koko itu udah nggak boleh makan makanan yang tidak Mama setujui. Wow. Jadi dia walaupun ikan digoreng, dia akan bertanya dulu, ini boleh nggak buat Koko? Oke. Jadi dia nggak berani mengambil makanan yang komposisinya tidak saya setujui. Karena saya tahu kanker bentuknya kayak apapun, makanan utamanya itu gula. Oke. Sehingga saya menghindarkan dia dari gula. Betul. Nasi pun waktu awal-awal dia kena yang pas besar-besarnya itu,
Saya langsung berhentikan nasi putih, saya ngasih dia nasi merah, dari nasi merah saya pindahkan ke nasi hitam. Boleh dong tepuk tangan dong, nanti saya cerita. Nah, saya pindahkan ke nasi hitam, sesudah 1,5 bulan menggunakan resi, hilang, baru saya pindahkan lagi nasinya ke Merah. nasi putih. Nasi putih. Kenapa saya mesti pindahkan? Karena biar gimana tubuhnya masih membutuhkan gula. Yes. Jadi saya memindahkan ke nasi putih. Tapi untungnya yang itu yang kata dokter, puji Tuhannya dia mengikuti. Sehingga sampai saat ini mau makan apapun dia pasti bertanya sama Confirm, saya. minta Iya, confirm. dia pasti ada konfirmasinya. Mama ini Koko boleh makan enggak? Ini enggak boleh. Oke. Ini enggak boleh. Oke. Itu enaknya dia. Makanya Oke. kenapa saya bilang di mulutnya ada cuma ada enak dan enak sekali. Untungnya seperti itu. Amin, Seandainya ada kata tidak enak, kemungkinan saya akan susah Kesulitan. membuat dia makan Yes. gitu. Tapi dokter bisa lihat dia dulu gendut, Dok. Oke. Jadi dari Juni itu sampai sekarang timbangannya dia sampai kurus begini karena mamanya tidak memperbolehkan makan Gula. yang bergula, betul. Yes. Itu Boleh. jadi Bapak Ibu yang memang mau diet, sebenarnya gula itu yang dihindari pertama. Yes. Karena gula yang membuat orang gendut. Hmm. Nah, dia menerima untuk tidak makan Wow, gula. segede gini gemuknya. Ya, Wow. gendut banget. Koko luar biasa. Dan dia sehari bisa makan beberapa kali dong karena dia nih Koko ada. Sekali lagi tepuk tangan dong, thank you dong. Terima kasih keluarga Ibu Yuli. Saya ingin sikapi satu hal. Ya, karena tadi sudah bicara mengenai statistik, apalagi sekarang udah dijelaskan mengenai gula dan sebagainya. Konteksnya adalah ketika bicara makanan, itu pilihan kita. Jadi Bu Yuli dengan keluarganya sudah bisa menentukan pilihan. Kalau kita tidak bisa menentukan pilihan, masih mengikuti, maka jangan salahkan kalimat akan turun, keturunan saya adalah diabetes. Keturunan saya adalah kanker, karena kakek nenek ibu saya kena kanker. Itu yang selalu diucapkan. Padahal yang diturunkan itu bukan genetiknya saja. Tolong menjadi catatan. Bukan genetiknya saja yang diturunkan, tapi meja dan isinya. Sekali lagi, meja dan isinya yang diturunkan ke anak kita karena makanannya sama. Buah dan sayur adalah makanan yang tidak disukai oleh sel kanker. Buah dan sayur, kacang-kacangan, ubi-ubian, biji-bijian itu tidak disukai oleh sel kanker. Untungnya Koko tadi bicara enak dan enak sekali. Nanti cek lagi di buku The China Study, Colin Campbell adalah bapaknya, Thomas Campbell adalah putranya. Thomas Campbell juga sama nih sama Koko. Dia dapat pertanyaan, mamihmu ngasih makan apa? Jawaban si Koko tahu? Saya dikasih daun. Itu tertulis di bukunya. Artinya apa? Ternyata dia tidak komplain meskipun sayur buah. Dan ternyata jauh lebih sehat dan dia bisa nulis. Mengikuti papahnya untuk nulis buku The China Study itu. Karena buku itu ditulis lebih dari 20 tahun. Buku itu, nanti dicek silahkan beli. Satu. Yang kedua, isinya 425 halaman dengan 750 literatur lebih yang mendukung buku itu. Colin Campbell, Thomas Campbell. Mudah-mudahan nanti dapat dari sana. Mungkin itu. Ada lagi sebelum saya lanjut ke produk? Tidak ada? Oh, ada mau tanya Dok, satu. Nah, silakan Andri. Maaf Pak Pak Andri. Dokter, saya mau nanya soal kanker. Apakah kanker itu? Nah, Kebetulan nih adik saya meninggal karena kanker di usia 20. oke. Saat ini adik saya itu meninggal karena penyakit isofalin ya, kanker isofalin. Oke. Itu barengan dia. Kebetulan satu rumah sakit sama Ustadz Arifin Ilham dulu. Oke. Karena dia punya duit dia bisa ke luar negeri. Kalau saya nggak punya duit di Cipto aja udah. Yang kedua, ibu saya sekarang kena kanker di usia 70. Oke. Nah, yang saya Pertanyaan pertanyakan, adalah keturunan atau tidak? yang kedua saya pertanyakan gini Dok, ibu saya sama-sama awal ya, sama adik saya, sama ibu saya. Saya serius aja kemarin kebetulan saya ambil resi 1. Mhm.
ibu saya free semuanya, udah nggak pernah makan yang manis-manis. Sekarang ini cuman makan, kembali ke reso-reso orang Sunda. Oke. Kembali ke zaman-zaman dulu lagi katanya. Makannya semua makanan Sunda, yang pagi-pagi cuma makan singkong, siang makan sayur-sayuran. Oke. Nah, kenapa yang saya pertanyakan itu, adik saya yang masih muda itu sel kankernya cepat. Oke. Sedang usia ibu saya yang 70 Masih bisa bertahan. masih bisa bertahan. Dan sekarang itu udah berturun banget. Dan saya juga karena antioksidan juga, karena emang saya akuin saya Resi. kasih resi 1. Boleh dong tepuk tangan sekali lagi buat resinya. Terima kasih dok. Jadi Bapak Ibu teman-teman sekalian, sekali lagi jangan memojokkan statistik. Ya, kenapa sampai ada kalimat faktor keturunan masuk? Karena statistik. Jadi ketika dilihat ternyata ayah, ibu, kakek neneknya ada yang riwayat kanker, maka tertulislah genetik. Tapi sekali lagi yang diturunkan itu bukan cuma genetik, yang diturunkan adalah makanan. Kenapa mamahnya, kenapa anaknya juga kena kanker? Karena makanannya sama, yaitu bukan buah dan bukan sayur. Sekarang pertanyaan dari Andri, kenapa bisa kuat? Karena satu orang dengan orang lain beda. Ingat ya, apalagi kita sekarang nih, anak-anak kita, cucu kita, keponakan kita nih. Fast food itu favorit banget. Paham ya? Tapi makanan rumah nggak suka. Si ibunya Andri pasti makanan rumah dari dulu. Karedok dan lain sebagainya itu yang disukai dibandingkan dengan anaknya yang fast foodnya. Kenapa dia rentan? Karena antioksidannya nggak ada. Kita berdoa bareng-bareng semoga ibunya Andri bisa selesai sembuh dengan kankernya. Tepuk tangan buat kita semua. Amin. Karena kita menggunakan antioksidan. Dan kita harus kawal. Ini yang membedakan, ini yang berbalik sekarang. Kita harus ngawal orang itu sampai sembuh. Supaya kita punya success story yang berbeda. Sekali lagi, supaya kita punya success story yang berbeda. Bukan cuma bicara testimoni, Pak. Karena itu nilainya bisa manipulatif dan sebagainya. Tapi kalau kita bisa ngawal, itu dahsyat. Luar biasa. Ada kesembuhan seperti yang Bu Yuli sampaikan, itu dahsyat. Tuh. Dan ketika balik lagi ke dokter bedahnya, ini kalau balik lagi ke dokter anaknya nih, atau ke dokter yang menanganinya, dia akan gelang-gelang. Kok bisa sih dikasih apa ini? Betul ya Bu Yuli ya? Dia pasti akan bertanya-tanya itu. Inilah kesempatan buat kita. Dan kita tidak akan pernah mundur dari itu. Ya, saya boleh masuk lagi ke slide panitia. Oh, operatornya lagi menghilang. Andi mana? Sebentar, saya lewat. Ini sudah. Nah, Bapak Ibu teman-teman sekalian, hanya slide di sini dulu. Inilah yang jadi penyebab tadi. Ya, sekali lagi inilah yang menjadikan penyebab tadi. Ketika kita bicara oksidatif stres, maka seluruh kita kena sakit. Tidak ada yang tidak sakit, sampai ke infertilitas. Sampai ke infertilitas akan terjadi karena kita tidak bisa mengatasi oksidatif stres. Mohon maaf ya, ketika pemeriksaan semuanya sehat. Sehat semua kondisinya, tapi tidak punya keturunan. Karena mengalami infertilitas, karena mengalami ketidaksuburan. Hubungannya sama nantinya. Hubungannya ternyata dia tidak bisa kontrol dengan oksidatif stresnya. Maka inilah kesempatan buat kita untuk diskusikan antioksidan. Seluruh kondisi akan sakit, Pak. Seluruhnya akan mengalami penyakit karena oksidatif stres. Saya tidak akan ulang lagi ke sana. Ya. Nah, kalau ini gambarannya akan lebih jelas. Terima kasih. Gambarannya akan lebih jelas. Seluruh organ mengalami sakit. Dan saya mengingatkan Bapak Ibu teman-teman sekalian, tidak ada yang namanya penyakit satu. Tolong jadi catatan penting karena slide-nya cuma ada di sini sekarang. Mungkin ada saudara kita yang pasang ring jantung karena penyakit jantung koroner. Pernah kan? Dan pasangnya bukan satu ring. Bukan satu titik, bukan satu ring. Mungkin 2 atau 3 ring. Seolah-olah sudah sembuh karena sudah pasang ring. Padahal kita lupa. Arteri itu tidak hanya di jantung. Arteri itu ada di lutut. Arteri itu ada di seluruh tubuh kita. Arteri itu ada di penis. Kenapa penisnya nggak dipasang ring juga? Tolong pikirkan baik-baik itu. Karena pasti mengalami penyempitan yang sama. Gambarannya seperti ini. Saya ingin nantinya akan masuk nih. Nggak mungkin cuma jantung doang. Paru-parunya juga jelek semua, persendian. Termasuk kulit yang kita nanti bicarakan.
akan memberikan gambaran yang sama karena kita tidak bisa menghadapi oksidatif stres. Ini yang jadi catatan penting buat kita. Nah, bagaimana dengan antioksidan? Slide berikutnya ini yang harus disampaikan. Artinya kita tidak hanya bicara COVID-19 yang notabene adalah menular. Yang menular ternyata nggak ribut-ribut amat tuh sekarang. Setuju ya? Kemarin memang kita serius banget dengan COVID-19. Sekarang nggak ada tuh yang pakai masker. Artinya apa? Penyakit ini nggak seru-seru banget ini. Penyakit yang ditularkan itu nggak seru banget ternyata. Yang seru justru ini yang tidak bisa ditularkan. Pernah punya gambaran stroke atau serangan jantung? Ya, detik hitungannya. Sekali lagi, setiap detik orang meninggal karena stroke. Itu kita nggak ada yang ributkan. Sementara ketika kita bicara COVID kemarin, wah kayaknya seru banget itu, datanya luar biasa. Sekarang lupa tuh, nggak ada COVID tuh. Walaupun Eris datang, nggak denger tuh ada Eris. Karena yang menular itu tidak sedasar yang tidak menular. Nah saya ingin justru ini sekarang, pertaruhannya ada di sini. Antioksidan itu, mohon maaf sekali lagi, ini kalimat yang bagus banget ya. Karena tadi saya diskusi dengan sama Pak Romi. Saya ingin menempatkan antioksidan itu posisinya ada di sini nih. Prevention. Untuk mencegah. Jangan mundur kitanya. Jangan kalau sudah kena diabetes, udah komplikasi, baru kita ribut mencari pertolongan, gak ada gunanya. Saya ingin justru preventifnya. Posisinya ada di sini. Bukan treatmentnya tapi preventif. Manfaatkan antioksidan supaya kita tidak sakit, supaya kita tidak punya masalah. Mudah-mudahan bisa diterima diskusi kita. Ini saya tidak perlu, jadi seluruhnya kondisi termasuk aging, termasuk penurunan akan diselesaikan dengan antioksidan. Inilah antioksidan. Antioksidan, silakan. Cut. Kalau umpamanya dia sudah kena diabetes. Oke. Berarti sudah tidak bisa disembuhkan dengan, apakah sudah tidak bisa disembuhkan dengan RC? Boleh tepuk tangan dulu dong. Untung diskusinya sama tadi. Ya. Bapak, Ibu, teman-teman sekalian. Ini kalimat yang bagus banget. Yang mungkin jadi bahan pemikiran buat kita semua. Ya. Kita diajarkan olahraga, setuju? Kita diajarkan pola hidup sehat. Kita diajarkan makanan yang sehat. Mulai dari ilmunya 4 sehat 5 sempurna sampai ke pedoman gizi seimbang. Setuju kan? Hasilnya apa? Ternyata kita sakit semua. Halo? Ternyata kita lebih banyak yang sakitnya datanya. Penyakit yang hipertensi tidak turun-turun. Penyakit yang diabetes bukan turun, tambah banyak. Jadi ada sesuatu yang salah, Pak. Sekali lagi, ada sesuatu yang salah di sana. Kenapa? Karena bicaranya ada di sini. Nah saya ingin kesini kan. Ini pertanyaan yang menjawab tadi. Pertanyaannya apa? Karena berusaha di sini. Treatment. Ternyata ketika diberikan treatment nggak sembuh. Sampai dia mati pun dalam posisi yang sama. Diabetes, hipertensi, degenerative disease. Nah pertanyaan berikutnya, dok gimana nih antioksidan? Bisa nggak untuk menyembuhkan yang sakit? Saya balikin lagi ke kalimat di sini. Ternyata antioksidan posisinya adalah untuk prevention dan treatment. Artinya jangan ragu sekarang, nggak usah. Mohon maaf sekali lagi. Makanya saya balikin lagi ke siapa yang mau memberikan, kita minta bantuan. Ya, tolong dicek dulu. Kalau kita mau minta bantuan ke orang lain, cek dulu. Saya diabetes, saya akan ngecek dulu. Bapak diabetes nggak? Dokter diabetes nggak? Saya kalau diabetes saya nggak mau ke dia. Karena dia sendiri nggak bisa menyelesaikan. Paham ya? Bisa diterima ya? Kalau kita berobat ke orang yang sakit, nggak selesai sampai kapan, Pak? Saya datang ke seorang profesor karena saya berharap dia ahli diabetes. Saya berharap kenapa? Karena sebelumnya ibu jarinya sudah diamputasi. Saya ingin segera memberikan kabar gembira, dok, Prof, bisa enggak? Ternyata sampai di sana, Prof sekarang udah nggak bisa kemana-mana, kan amputasinya sudah di sini. Paham maksud saya? Kalimat itu akan keluar kenapa? Karena ternyata tidak selesai, Pak. Pendekatannya bukan ada di sini.
Dia tidak merubah. Tidak merubah akademis dia dengan akademis terus-terusan itu doang. Jadi sekarang mau pakai apa sekarang? Mau pakai 1 produk, 2 produk, obat chemical ya. Sampai ke suntikan insulin. Nggak selesai Pak. Saya ketika ketemu ada orang yang konsul dengan diabetes, ini kan pertanyaannya diabetes. Dengan yang diabetes, apalagi diabetesnya sudah suntikan insulin. Jangankan suntikan insulinnya. Saya suruh buang Pak. Suntikan insulin itu saya buang. Glukometernya saja jangan pernah ada di rumah. Karena itu yang mengajarkan orang itu untuk dosisnya main sendiri Pak. Sekarang lagi ada pertemuan nih. Dia cek nih gula darahnya. Wah siap-siap, masukkan sekian. Jadi artinya nggak selesai. Pertanyaan tadi balik lagi ke sini Pak. Apakah orang yang sakit tidak bisa disembuhkan dengan antioksidan? Jelas kalimatnya. Yes, bisa disembuhkan. Tapi tugasnya jauh lebih berat dibandingkan dengan preventif. Kenapa? Karena dia sudah complicated. Sudah complicated. Artinya apa sekarang? Kalau misalkan ingat spanduknya Germas, Gerakan Hidup Masyarakat Sehat kan, ingat kan? Di sana tertulis olahraga setiap hari. Setuju ya? 30 menit ditulis lagi. Pertanyaan saya balik lagi. Yang pasang spanduk itu olahraga enggak setiap hari? Jadi cuman kamuflase doang Pak. Enggak ada yang melakukan itu. Nah, buat orang yang diabetes, buat orang yang sakit, itu harus jauh lebih aktif dibandingkan dengan yang belum sakit. Karena treatment akan jauh lebih mahal dibandingkan dengan yang preventif. Sekali lagi pertanyaannya, apakah yang sakit tidak bisa disembuhkan dengan antioksidan? Justru jauh lebih berkali-kali lipat memerlukan antioksidan. Boleh tepuk tangan ya? Oke, silakan. Layar belum bisa juga. Monggo. Dok, sorry satu lagi dok. Tadi ada yang ngantri. Siap? Silakan Bu. Oh, ininya berubah. Silakan. Sore dok, saya mau ngasih tahu adik saya kan ada kena kanker payudara dan 11 sudah diangkat. Nah dan makan juga dia udah jaga, tapi suatu saat tuh tangan yang bekas sebelah yang payo operasinya itu sering nyut-nyutan. Jadi makan buah juga sering, cuman sakit itu sakit banget gitu loh katanya sampai ke tulang. Itu harus bagaimana dok solusinya? Oke, terima kasih. Saya harus cerita dulu ya. When we talking about surgery, talking about the chemotherapy, semua yang ada, ya, itu tidak serta-merta selesai. Tolong menjadi catatan penting buat kita. Kebetulan istri saya juga sama. Kanan dan kiri di payudaranya ada benjolan. Ya, kali lagi kanan dan kiri ada benjolan. Kita gambling nih. Ya, saya dengan istri gambling. Tolong jangan nyalakan HP. Jadi kita sama-sama tidak boleh komunikasi kecuali kita berdua mau nangis-nangis berdua, mau minta berdoa kita berdua-berdua. Supaya bisa selesai. At least ketika pemeriksaan PA-nya tidak cancer, setuju ya? Tapi sudah terlanjur kita ngambil keputusan diangkat. Ya, itu tidak serta-merta selesai. Kanker nasofaring, kanker payudara, kanker prostat dan lain sebagainya. Apa saya harus bicara? Sel kanker itu bukan sel dari alien yang datang dari planet lain, tidak. Sel kanker itu sel tubuh seseorang. Artinya berarti otaknya sama nih, pinternya sama. Ketika dioperasi, dia, mohon maaf sekarang, memang sel kita tuh gak punya telinga. Punya Pak, telinganya ini satu Pak. Jadi ketika dia ada berita nih, saya mau di kemo nih, mau di kanker, mau dioperasi, dia denger Pak. Sel kanker itu denger. Karena ada dalam badan kita. So what? Apa yang dilakukan sama dia? Dia akan lari. Dia akan lari, itulah metastasis. Dia akan mencari tempat yang tidak akan terkena oleh surgery. Artinya apa sekarang yang terjadi? Diangkat nih. Tolong pikirkan baik-baik. Pakai logika kita yang keras. Seorang dokter, surgeon, dia akan angkat. Dengan mata telanjang nih, ya tidak pakai bantuan apa-apa, nggak kelihatan yang lainnya, Pak. Cuman batas kapsul, batas itu diangkat, tapi yang metastasisnya nggak tahu. Apa maksudnya sekarang yang dibicarakan Dokter Setio? Yang dibicarakan adalah dia sudah metastasis ke tulang, dia metastasis ke limfanya. Ketika di PET scan lagi, itu bakalan kita ketahuan, oh ternyata ke sana.
Sekarang pembicaraannya adalah sakit. Morfin diberikan dengan infusion pump pun, sekali lagi ya 24 jam nih keluar morfinnya. Nggak bisa jawab, tetap dia akan merasa kesakitan. Jangankan bicara anti painkiller yang biasa, morfin diberikan dengan infusion pump. Jadi dalam hitungan sekian dia pompa lagi, hitungan sekian pompa lagi, masuk lagi ke badannya si morfin. Tetap dia ngerasa sakit. Makanya balik lagi ke yang tadi. Dok, ini sudah sakit sekarang. Ininya, antioksidannya perlu berkali-kali lipat. Usahanya berkali-kali lipat. Doanya berkali-kali lipat. Kalau di Muslim, zikirnya itu nggak bisa diam, Pak. Baik yang bersangkutan maupun kita. Jadi artinya apa sekarang? Dok, gimana caranya? Gak usah berpikir apa-apa, rubah semua total, minta sama yang maha besar, manfaatkan antioksidan sebanyak mungkin antioksidan, kita serahkan. Tapi positif semua, positif what is that mean? Harus yakin ada bantuan dari yang maha besar, jadi kitanya positif. Kebanyakan ini frustasinya gak selesai-selesai, Pak. Saya suka kalau sudah berhadapan sama orang yang frustasi, susah banget. Jadi harus ada keyakinan sembuh. Harus ada keyakinan Tuhan akan memberikan kesembuhan. Dengan demikian dia positif. Coba bisa dibayangkan sekarang sudah sakit disuruh olahraga. Kan berat banget kan. Nah itu harus dilawan. Berjemur misalkan. Ini COVID-19 berjemur cuman vitamin D4. Gak ada gunanya vitamin D doang. Berjemur sampai terjadi mandi keringat. Itu anti kanker. Kanker gak suka dengan berjemur. Lakukan itu. Kanker tidak suka dengan olahraga, lakukan itu. Kanker tidak suka dengan antioksidan, maka guyur dengan antioksidan sebanyak mungkin. Gak ada cerita dosis, bukan dosis bicaranya di sini, tapi keperluan seperti apa. Mudah-mudahan bisa menjawab. Nanti akan bertindak, nanti akan didapatkan sakitnya pun mengalami pengurangan karena positif. Jadi ada, sekarang kenapa sih sakit? Sakit itu adalah message akibat inflamasi. Radang itu salah satu gejalanya adalah sakit. Dan radang itu adalah radikal bebas. Kalau radikal bebasnya ditekan berarti peradangan ditekan. Kita berharap ya Tuhan, kalau radang saya sudah usahakan ditekan, maka sakit juga nggak ada. Amin. Mudah-mudahan itu yang didapat. Ya, oke. Mungkin itu yang jawab. Siap. Makasih Dok. Ada lagi? Oke Dok, mengingat keterbatasan waktu kita. Nah, keterbatasan waktu. Saya balik lagi sekarang. Tapi apa namanya ya? Saya tidak ingin silaturahminya cuma hari ini. Saya ingin berkepanjangan karena ini adalah kesempatan baik buat kita semua ya. Saya ingin beberapa slide lagi karena ini langsung di produk saya kira. Ini adalah antioksidan, ini bermacam-macam antioksidan dari mulai kelarutan dan lain sebagainya. Kita tidak perlu diskusikan sekarang. Dan antioksidan berarti akan bisa melawan semua. Karena ketika kita bicara oksidatif stres, sakit semua. Ketika bicara antioksidannya, maka kita dapat. Ini juga sama, kita bicara antioksidan. Saya ingin mengawali dari sini. Dari buah dan sayur. Jadi antioksidan itu ada di depan kita, Pak. Tapi kita tidak mau atau kita tidak peduli dengan ukurannya. Padahal dengan seperti ini kita sudah dapat. Nanti kita akan belajar lagi, oh ternyata ada nilai. Masing-masing materi ini punya nilai antioksidannya. Ternyata ada nilai masing-masing. Maka kita bisa memilih. Pertanyaan yang tadi yang bagus, ketika ini diolah, turun. Yes. Tapi kemudian ketika teknologi dipakai, maka kita akan mendapatkan antioksidan yang jauh lebih kita perlukan. Ini adalah nilai, Bapak Ibu teman-teman sekalian. Contoh nih, ini adalah astaxanthin. Ternyata nilainya sekian. Ini semua punya nilai. Nilainya adalah orek. Orek itu adalah oksigen reabsorb. Artinya adalah bagaimana dia bisa sebagai penangkal radikal bebas. Karena di sana adalah bicaranya absorber capacity. Ini adalah nilai oreknya. Ini yang dinilai satu persatu. Nah, mohon maaf sekali lagi, ketika bicara live fruit, berarti live fruit memilih dari semua bahan ini untuk dijadikan produk. Boleh tepuk tangan? Ya. Nah, ini antioksidannya, jadi bisa menyelesaikan total seluruh kondisi. Kita tidak berbicara lagi di penyakit A, penyakit B, tapi seluruh kondisi akan didapatkan, termasuk gangguan tidur dan seterusnya. Ini nilai dari antioksidan akan bisa menyelesaikan apapun konteks kondisi kesehatan kita, termasuk kegemukan.
Nah, ketika bicara resi, sekali lagi ketika bicara resi, ini kenapa Dok kok bicaranya saluran pernafasan? Sekali lagi, bukan bicara cuman COVID ya, bukan bicara cuman virus. Karena pada saat itu, sekali lagi pada saat itu memang sangat-sangat diperlukan yang berhubungan dengan COVID, yang berhubungan dengan saluran pernapasan, tapi tidak mengena ke sana. Jadi kalau kita ngelihat dari sisi produk, meskipun mohon maaf di sini nggak bisa dipakai, pembelajarannya adalah dari sini. Apa sih yang dipakai? Ternyata balik lagi, isinya adalah yang kita bicarakan tadi, bisa diterima. Tapi kemudian diolah, sekali lagi diolah, berarti masuklah ke satu produk. Boleh tepuk tangan buat Resi ya. Ini punya satu pemikiran yang dahsyat buat saya. Kenapa demikian? Karena seluruh aspek disentuh. Sekali lagi, seluruh aspek disentuh artinya apa? Bukan sekedar menghilangkan atau memberikan suatu perbaikan pada, mohon maaf, memberikan perbaikan pada paru-paru. Tapi memberikan juga sistem imun, memberikan juga protek terhadap seluruh pertahanan lapis lendir yang ada di dalam pernapasan atau saluran pernapasan. Ini resinya. Jelas akan memberikan satu keuntungan. Kenapa demikian? Karena berasal dari botanical, berasal dari sayur-sayuran, berasal dari buah. Nah, Bapak Ibu, tolong tadi pertanyaan tadi akan terjawab dengan melalui slide ini. Dok, kan turun. Yes. Tapi kemudian angkanya akan didapatkan sebagai antosianin, Pak. Kita tidak bicara lagi buahnya, kita tidak bicara lagi sumbernya, Pak. Tapi berubah menjadi antosianin. Ketika Bapak, Ibu, teman-teman sekalian mau membandingkan 10 gram ini saja, itu setara dengan 50 kilo stroberi. Bisa dipahami sekarang? Setara dengan 5 kilo blackcurrant, setara dengan 29 kilo anggur. Jadi berubah total, tapi ini adalah keperluan. Kenapa? Karena kita perlu 10 gram. Kalau ini tidak disentuh, maka kita akan kekurangan. Makanya Andri kebetulan ibunya kanker, ini harus berkali-kali lipat. Sama dengan berkali-kali lipatnya kita mengkonsumsi buah dan sayur. Boleh tepuk tangan ya. Ini hal yang sama, saya kira ini adalah literatur yang bisa didapatkan. Tadi udah disampaikan sama Mr. Matthew, dilakukan penelitian. Dan penelitiannya itu serius sekali. Jadi Bapak, Ibu, teman-teman tidak perlu khawatir karena ini real penelitian mengenai resi yang diberikan secara spray. Ya, ini satu literatur yang lain, hal yang sama. Bapak, Ibu, teman-teman sekalian bisa menyampaikan cukup dengan 72 jam. Sekali lagi, banyak masalah di tenggorokan kita, banyak masalah di saluran pernapasan kita. Selesaikan dengan, ini penelitian loh. Dari penelitian yang banyak itu sampai keluar kalimat bisa mendapatkan ini malah kurang. Sekali lagi ini kurang. Tapi kesimpulan berikutnya adalah paling tidak 72 jam selesai. Karena mendapatkan manfaat dari antioksidannya. Ya. Ini yang di catatan penelitiannya. Hal yang sama ini adalah penelitian yang dilakukan dengan oral spray-nya Resi. Boleh tepuk tangan buat Resi. Badan POM sudah jelas, jadi kita tidak perlu keraguan. Dan sudah 9 negara, sekali lagi 9 negara yang memberikan approval. Sudah 20 negara yang bisa memasarkan. Dok, siap. Pertanyaan terakhir nih. Pertanyaan terakhir. Sebelum ke next slide-nya ya. Jadi bicara resi ini berarti kalau bicara antioksidan kan bicara preventif dan treatment. Jadi rekomendasi banget dari dokter sebelum yang dokter bisa sharingkan kepada kita adalah sebelum kita terkena penyakit ini. Berarti prevention itu yang lebih penting ya sebenarnya ya. Jangan sampai tadi kita bahas ya dok ya. Sudah komplikasi baru ribut. Benar. Nah, apakah prevention ini benar-benar efektif dan bicara treatment juga kita udah lihat lah efektivitasnya juga bagus kan. Nah, apakah dengan kita melakukan investasi terhadap resi ini dengan antioksidan ya ke dalam tubuh kita secara kedepannya bermakna atau tidak? Iya. Baik, Bapak, Ibu, teman-teman sekalian. Kenapa sih kita bandel? Saya katakan, kenapa sih kita bandel? Karena kita ngerasa pintar. Contoh, ya. Contoh nih, kenapa kita pintar? Saya nggak percaya itu. Saya punya dokter langganan. Halo, paham ya? Satu. Kedua, mohon maaf kalau ada yang merasa tersinggung, tapi terserah.
Terserah. Sorry ya, saya nggak takut dengan sakit, saya punya asuransi. Halo, ini kesalahan besar kita Pak. Mohon maaf, saya tidak percaya, saya sudah punya BPJS. What is that mean? Kita tidak takut dengan sakit. Karena pola pikirnya yang tadi. Nah, padahal pelajaran kita mencegah itu lebih baik daripada lupa pelajaran itu Pak. Kenapa? Karena kita pinter. Oh nggak apa-apa. Saya berkawan dengan orang-orang pinter. Saya berkawan dengan profesor. Sakit aja berlangganan. Bisa dibayangkan sekarang. Sakit aja berlangganan. Itu kesalahan kita Pak. Nah, saya ingin, bukan mengomentari ya dari Pak Romi. Preventif itu harus dilakukan. Mohon maaf ya. Saya dokter dilantik dan disumpah. Tapi saya tidak mau praktek. Tidak akan pernah ada dalam pikiran saya untuk praktek. Kenapa demikian? Karena ketika saya duduk di tempat praktek, apa yang saya harapkan? Ya Allah, 10 orang aja hari ini yang kadang sakit. Paham tidak? Itu sadar dan tidak sadar loh. Ya Allah, 20 orang aja hari ini. Padahal tugas seorang, saya tidak bicara dokter lah, nggak usah bicara dokter. Saya bicara petugas kesehatan lah. Petugas kesehatan itu seperti yang saya sampaikan sama Pak Romi, itu punya tugas 4 Pak. Yang pertama adalah penyuluhan, promosi kesehatan. Yang kedua adalah pencegahan. Dokter, mohon maaf sekali lagi. Jepang nih, saya seorang dokter Jepang nih, datang pasien ke ruangan saya. Dok, saya sakit. Orang Jepang, dokternya Jepang, dia akan minta maaf berkali-kali. Maafkan saya, maafkan saya. Jadi bukan terima kasih ada orang yang sakit. Karena apa? Karena dia bertanggung jawab jangan sampai ada yang sakit di wilayahnya dia. Itu yang benar Pak. Karena dia melakukan promosi kesehatan, tidak berhenti, dia melakukan preventif supaya orang tidak sakit. Ini kebalikannya. Mudah-mudahan rumah sakit saya penuh. Beda ceritanya Pak. Itu adalah tugas ketiga, tugasnya apa? Kuratif. Tugas kuratif ini yang dipersalahkan jadinya. Saya nggak salah dong kalau saya nulis resep. Orang banyak yang sakit. Tapi tugas preventif dan promosinya itu tidak dilakukan. Nah artinya sekarang Bapak Ibu teman-teman sekalian, pilihan ada di kita loh. Pilihan ada di kita ya. Dan saya ingin sama, satu frekuensi. Maka yang harus dilakukan oleh kita adalah promosi kesehatan dan preventif. Ini pasar besar banget. Sekali lagi ini pasar yang besar banget. Harusnya doa kita jangan ada yang sakit. Doa kita jangan pernah ketemu orang sakit. Dengan apa? Dengan menunjukkan kita sehat. Dengan menunjukkan kita tidak ada batuk, tidak ada ini, tidak ada itu. Tidak ada sakit kita. How to do that? Nggak ada lagi. Salah satunya yang harus dikantongin adalah ini. Boleh tepuk tangan ya. Jadi Pak Romi, Bapak Ibu teman-teman sekalian, preventif itu jauh lebih istimewa buat diri kita dan buat orang lain. Tadi pertanyaannya sama, kalau udah sakit gimana dong? Jauh lebih berat. Tugas kita jauh lebih berat, tugas yang bersangkutan pun jauh lebih berat. Saya ingin sebagai penutup katakanlah kalau memang tidak waktunya terbatas, betul-betul kita harus memilih preventif. Makanya saya katakan tadi, saya tidak akan putus bersama Bapak Ibu teman-teman sekalian. Saya akan melakukan terus-terusan promosi kesehatan, talk show, workshop seperti ini. Bukan monolog, bukan menyampaikan setelah itu bubar, tidak. Ayo kita lakukan terus-terusan. Karena ini yang paling perlu buat kita semua, buat anak cucu kita, buat anak-anak kita tercinta. Mungkin itu Pak Rami. Thank you. Oke. Bu Golda, kita masih ada waktu? 1 menit. Oke. Dok mungkin 15 menit aja dok ya, kan ada slide-nya Pak lihat juga ya dok ya. Yes, baik. Nah di slide berikutnya sebetulnya konteksnya sama. Saya ingin menyampaikan ini resinya selesai katakanlah. Saya ingin menyampaikan kulit. Bapak Ibu teman-teman sekalian kita tidak sadar
Kenapa? Karena kita konsentrasinya hanya kulit di muka. Sekali lagi kita hanya konsentrasi kulit di muka. Ya, yang lainnya kita tidak perhatikan. Padahal kulit itu adalah barier terbesar, terluas di tubuh kita. Ada yang tahu kenapa kita pakai baju? Ya, pertanyaan sederhana saya. Kenapa kita pakai baju? Karena kita ingin melindungi kulit kita, Pak, dari paparan. Kulit itu tidak boleh cacat. Kulit itu harus utuh, sehat. Kulit itu diciptakan sama Tuhan berlapis-lapis karena untuk melindungi badan kita. Dan itu terluas. Dan itu adalah pintu masuk. Kalau tadi kita bicara makanan pintu masuknya cuma satu, kulit itu pintu masuk seluruh kondisi sakit kita. Paparan apapun akan masuk melalui permukaan kulit, makanya kita pakai baju. Ini ceritanya, Pak. Jadi ketika kita bicara kulit, ini cuma bicaranya kondisi yang minor, tidak bicara yang serius, Pak. Nggak ada bicara, ini cuman nggak ada pembicaraan yang serius. Tapi kulit itu sangat harus kita protek betul-betul. Ini cerita penyakit kulit. Nah, kecelakaan kita yang terjadi apa? Sederhana sebetulnya, yaitu rajin scratching, ngegaruk. Ini penyakit kita. Padahal lihat, walaupun bakteri ada di permukaan kulit kita, kalau kulitnya utuh, dia nggak berperan, dia tidak akan bisa masuk. Tapi ketika kita menggaruk nih, mulai ada luka, masuk. Baik bakteri maupun alergen, ini yang menyebabkan kulit kita celaka. Setelah itu persoalannya banyak, sampai ke eksim, sampai ke dermatitis kronis. Cerita kulit memang harus kita lindungi, Pak. Ini adalah pengobatan, biasanya adalah antihistaminnya, antibiotiknya, kemudian steroid. Padahal balik yang tadi Pak Dhani sampaikan, kimia itu efek samping. Ini adalah efek samping yang terjadi, Pak. Meskipun lokal, meskipun di treatmentnya di tempat yang kulit, tapi ternyata akan berdampak sistemik. Akan berdampak ke tubuh yang lain, organ yang lain, meskipun terapinya adalah lokal. Saya ingin, atau kita harus diskusi matang-matang, gunakan, sekali lagi, gunakan produk herbal. Ada di sini, Peliet. Manfaatkan 100% herbal, tidak pakai pewarna, tidak pakai pewangi, jadi wanginya, warnanya original kandungan yang ada di dalam Peliet. Ini yang jadi catatan penting buat kita. Ya, sekali lagi, tadi juga sama konsep, ini yang bangga, terima kasih Live Fruit. Konsepnya selalu dia pendekatan menyeluruh. Dia akan memberikan dukungan terhadap kulit, karena memang kulitnya mengalami satu iritasi, akan mengurangi peradangannya, dan kemudian membantu kulit untuk bisa memberikan perbaikan secara mandiri. Boleh tepuk tangan buat Peliet ya. Artinya perlindungan menyeluruhnya akan didapatkan. Ini sangat tepat sekali untuk kasus apapun, termasuk nantinya pada kasus-kasus yang berat dengan kulit. Isinya herbal, isinya balik lagi yang kita bicarakan tadi. Seluruhnya mempunyai tugas masing-masing. Mudah-mudahan di sini tertulis dari 12 ini akan tertulis di masing-masing. Ini tugasnya, konsepnya sama. Jadi dilengkapi dengan berbagai, akan menurunkan peradangannya, akan bisa mengatasi iritasinya, dan betul-betul akan memberikan suatu perlindungan pada kulit yang menjadi persoalan kita semua. Ini konsep yang dilakukan, saya kira sama. Dari mana melakukannya? Ternyata dari kandungannya. Bagaimana bisa Peliet bisa menurunkan inflamasi? Karena kandungannya. Jadi satu persatu mengikuti apa yang didapat, mengikuti formula. Ketika ingin menurunkan inflamasinya, maka formula inilah yang dipakai. Ketika konsep yang kedua dilakukan yang sama, ini penelitian yang tadi dari kandungan yang ada satu persatu, saya kira tidak perlu dari lemongrass-nya, dari bilberry-nya, ini jelas penelitiannya banyak sekali, kita tidak perlu lagu. Bapak Ibu tinggal minta saja ketika ini itu kan kita dapatkan. Grapefruit-nya juga sama. Ini penelitian berikutnya. Ketika iritasinya, antiinflamasinya itu juga sama dari kandungan yang dipilih oleh Live Fruit. Ini kandungannya yang berbeda dengan yang tadi untuk mendapatkan tadi. Manggisnya, buahnya, herbalnya. Ya.
Ini penelitiannya saya tidak akan sebut. Bakonnya, kemudian manggisnya sama satu persatu. Ya. Terakhir, bagaimana bisa memberikan proteksi? Disediakan bagaimana bisa membuat satu perlindungan menyeluruh terhadap kulit. Maka komposisi inilah yang diandalkan. Jadi 4 kandungan untuk iritasi, 4 kandungan untuk inflamasi, 4 kandungan untuk proteksi berikutnya. Penelitiannya sama, lengkap semuanya. Ini yang saya katakan penelitian. Jadi Bapak Ibu teman-teman sekalian, ketika kita bicara referensi berarti berbicara mengenai ilmiah. Masing-masing dari kandungan yang disediakan oleh Live Fruit. Pilihan NAI mungkin tidak membicarakan itu. Sehingga ini yang terjadi. Kondisi yang berat dari kulit ini adalah satu bagian dari, ini adalah kalus, posisinya seperti ini, kemudian diberikan, betul-betul menghilang. Boleh tepuk tangan? Kasus yang lain hal yang sama, ini adalah sudah dermatitis kronis, lama sampai 30 tahun mengalami dermatitis, kemudian selesai dengan mudah, dengan menggunakan Peliet. Boleh tepuk tangan? Bule atau melepuh. Ya, melepuh juga sama, sesegera mungkin selesai. Dengan mudah dengan menggunakan Peliet Cream. Ini kasus yang lain dengan dry skin, khususnya pada tempat-tempat tertentu, selesaikan dengan mudah karena bisa diberikan kelembaban dengan menggunakan. Boleh tepuk tangan? 2 produk ini sudah ready dengan Badan POM, jadi Bapak Ibu teman-teman tidak perlu takut. Ya, ini sudah ready dengan Badan POM-nya. Nah, tinggal kita berikutnya adalah produk yang sedang dipersiapkan oleh NHI untuk mendapatkan izin edar. Tapi semuanya pasti dengan keistimewaan. Betul Pak Romi? Oke dok. Siap. Oke, Bapak Ibu ada pertanyaan nggak tentang Paliet Cream? Dok, karena Paliet Cream ini dari kita selama bulan Juni sudah sharingkan produk ini, sudah banyak pemakai dan member yang sudah menggunakan produk ini, testimoninya luar biasa sekali dok. Ya, nggak bicara anti-inflamasi, tapi bicara kecantikan juga dok. Amin. Nah, banyak testimoni yang memberikan penggambaran seperti di iklan-iklan dok. Satu dipakai krim Paliet, satu nggak pakai krim Paliet. Kok efeknya bisa yang pakai Paliet itu kulitnya lebih muda lagi, lebih bagus lagi ya dok ya? Seperti itu ya dok ya? Walaupun kita tahu kan Paliet ini warnanya hitam, nggak cocok dipakai buat siang hari gitu ya dok ya. Nah, kenapa bisa sampai sel aja bisa dibilang regenerasi atau diremajakan? Iya. Balik lagi ke konsep yang tadi, Bapak Ibu teman-teman sekalian. Kenapa ditayangkan kulit dan kenapa yang dibicarakan adalah penyakit kulit? Karena pertanyaan yang tadi, apakah kalau pada kondisi penyakit kulit selesai atau tidak? Ternyata testimoninya dapat, stop. Tapi kemudian sekarang bagaimana dengan perawatan kulit? Hal yang sama, kenapa? Karena isinya adalah botanical. Ketika isinya adalah buah sayur herbal, maka setelah keseluruhan, bukan cuma berbicara antioksidan lagi. Bicaranya regenerasi sel, bicaranya kolagen, itu akan didapatkan. Kenapa? Karena sumbernya nggak ada lagi dari buah, sayur dan seterusnya. Botanical itu, balik ya, saya ingin menyampaikan Bapak Ibu teman-teman sekalian. Mulut kita tidak kaget akan bisa memasukkan nutrisi, setuju ya? Tapi permukaan kulit itu juga sama, mulut kita juga untuk bisa memasukkan nutrisi. Bahkan itu jauh lebih luas, makanya saya katakan dari awal, jangan konsentrasi di muka. Sekali lagi, jangan hanya konsentrasi di muka saja. Kalau di muka, otomatis kita bicaranya dalam tanda petik kosmetik. Setuju ya? Kalau di muka kita bicaranya kosmetik, nutrisi tapi kosmetik. Manfaatkan ini judulnya sekarang. Manfaatkan Peliet untuk perawatan kulit kita, baik di wajah maupun di permukaan kulit yang lain. Untuk apa? Untuk mendapatkan cita-cita itu, impian itu. Kolagen kita, regenerasi sel, sekarang apa? Stress marknya, apalagi sekarang? Garis-garis kebijakan, ini garis-garis kebijakan. Selesaikan dengan Peliet. Makanya saya katakan, Bapak Ibu teman-teman sekalian,
bukan success story yang dibuat. Seperti yang Ibu Yuli sampaikan. Bukan success story yang dibuat, tapi betul-betul seperti yang tadi Pak Romi sampaikan. Ini banyak testimoni loh. Banyak testimoni yang tidak sakit tapi memanfaatkan period dan ternyata hasilnya dahsyat. Iya. Mudah-mudahan, silakan. Maaf dok, saya mau tanya, kalau kutil itu bisa disembuhkan dengan paliat nggak? Yes, betul jawabannya. Jadi sama sekarang, ketika bicara ini ada reci yang tadi kita bicarakan antioksidan, pertanyaannya, period isinya apa? Sama, Pak. Dia di sana juga ada antioksidan. Kita tinggal, mohon maaf sekali lagi, kita tinggal bungkus, kita tinggal kompres dengan menggunakan, terserah judulnya pakai apa, kasa steril katakanlah, atau apapun, yang penting berlama-lama lah antioksidan itu di kutil, di lipom. Karena akan mendapatkan hasil yang sama. Apalagi, nah sekarang dok, ini kan ada 2 katakanlah. Nanti ditimbang lagi, dok mana yang lebih mau dipilih? Reci isinya beda, buahnya beda, herbalnya beda, peliet buahnya beda. Apa jawaban yang terbaik? Ya kalau ini sekarang in label ya, di labelnya adalah untuk dikonsumsi, ya sudah konsumsi saja katakanlah. Di luarnya gunakan peliet. Tapi kadang-kadang celaka juga, dok ini kan boleh juga di luar. Ya silahkan, nggak ada yang melarang kok. Tapi off label, karena apa? Karena bukan dalam konteks disetujui oleh Badan POM. Jadi urusan kita gitu, jangan karena NHI disuruhnya, bukan. Karena NHI hanya mengeluarkan untuk spray, artinya adalah untuk konsumsi sementara pelit di luar. Silakan Bu kalau mau menambahkan. Bukan saya dok, sebenarnya gini, malam-malam kan kita sering pakai nih. Saya pulang malam, saya pakai. Kalau dia ini lebih sering pakai nih, biar siang dia pakai, malam pun pakai. Jadi harus dia yang ngomong dok. Boleh dong, silakan. Jadi gini sebenarnya, ini pengalaman pribadi sih, saya kan baru ikutan ya. Jadi suami saya yang ikutan di bulan lalu ya, yang di Ciputra itu. Jadi saya sebenarnya iseng-iseng mau coba. Sebenarnya tuh saya lagi nyari obat, saya sampai coba produk yang kita kan lumayan mahal-mahal lah ya, supaya saya ini pusing sama item-item saya di muka, flek. Jadi saya iseng-iseng saya coba pakai flek, benar nggak ya? Saya ada foto pertama kali sebelum pakai. Terus pas itu tanggal 29 Agustus saya ingat. Nah kemudian tanggal 18 September saya foto lagi, tiap malam saya pakai, yang kosmetik saya tinggalin, kan saya kebetulan WFO dan WFH. Jadi kalau WFH saya pakai full, siang malam. Tapi kalau kerja otomatis saya nggak bisa ya, cuma malam, pagi saya pakai make up tetap seperti biasa. Nah itu pas saya coba pas tanggal 18 September saya foto, saya kaget terus terang, yang item saya kan ada yang memudar, terus ada yang sempat kayak mirip kayak mungkin agak kayak menonjol gitu ya, dia mulai kempes gitu. Jadi saya kaget juga sih. Jadi cuma yang saya mau tanyakan tadi mengenai mata ikan sama kutil, karena papa saya juga ada itu, saya mau cobain ke papa saya sebenarnya. Baik, oke. Oh ya, sama satu lagi dok, baru-baru ini sih bekas sesar itu gatel ya. Terus saya dikasih tahu katanya bisa ya. Nah saya coba juga, langsung hilang. Ternyata hilang. Boleh dong tepuk tangan dong. Ini yang saya katakan, terima kasih Bunda, terima kasih banyak. Ini yang saya katakan success story-nya tidak dibuat Pak. Ayo kita lakukan, teorinya sebenarnya sederhana. Sekali lagi, buatlah teori yang sederhana. Jangan lebih banyak bertanya tapi tidak melakukan. Saya ingin boleh pertanyaan, boleh mengeluarkan dugaan-dugaan atau keraguan-keraguan, tapi manfaatkan. Pakai itu di kepentingan kita. Ya, ada dermatitis, ada kulit apapun, manfaatkan peliet, kemudian before afternya kita dokumentasikan. Setuju ya? Ketika itu didokumentasikan, maka mohon maaf akan sangat bermanfaat kepada orang lain. Banyak sekali manfaatnya kepada orang lain. Dan tidak hanya sekedar ketika kita bicara, apa sekarang bicaranya? Flek lah katakanlah, no. Karena ingat ya, kulit kita itu adalah pintu masuk mulut untuk nutrisi. Tapi nutrisinya adalah nutrisi melalui permukaan kulit. Dan itu banyak banget, bukan satu. Pori-porinya, bukan cuma pori-pori yang bisa nerima. Sekali lagi, bukan cuma pori-pori, bukan cuma pintu masuknya, bukan cuma sekedar karena ada pori-pori, karena ada saluran kelenjar keringat, bukan. Tapi seluruh permukaan itu bisa menyerap dari produk. Sehingga akan manfaatnya akan jauh lebih cepat. Dan
secara sistemik, secara tubuh itu dapat lagi nutrisi double. Walaupun melalui permukaan kulit. Makanya bangga ketika Pak Romi menyampaikan ada nggak regenerasinya? Pasti akan terjadi, tapi bukan cuma kulit doang. Karena seluruh tubuh akan masuk. Dia akan masuk ke peredaran darah, mendapatkan manfaat antioksidan di seluruh tubuhnya juga melalui Peliat Cream. Itu yang bisa disampaikan Pak Romi. Terima kasih.